untuk mengikuti diskusi yang luar biasa mantap ini pada malam hari ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada seluruh pengikutnya, insya Allah termasuk kita semua di sini. Amin. Oke teman-teman, kembali ya di acara diskusi yang mantap ini, karena diskusi kita ini membahas isu yang insya Allah selalu faktual, selalu bermanfaat lah untuk kita semua. Dan ini adalah diskusi kedua yang dilaksanakan oleh Transisi ya. Transisi itu adalah platform diskusi yang sekarang kita masih jalannya online. Nanti kalau sudah ini ya PSBB sudah selesai, kita akan offline juga, di mana kita akan membahas berbagai isu-isu yang faktual tentunya, ataupun nanti ada juga isu yang tidak faktual, maksudnya isu yang lebih strategis, yang lebih ideologis, dan kita melihat isu-isu ini adalah daripada sudut pandang Islam ya, karena Islam adalah suatu ideologi yang paling sempurna lah di antara semua ideologi. Tapi saya tidak mau banyak bicara. Tapi intinya Transisi adalah suatu media diskusi yang akan membahas berbagai macam topik dari sudut pandang Islam. Itu kuncinya. Dan ini adalah diskusi kedua kita, di mana kita akan membahas tentang isu yang sangat ramai di belum seminggu ini. Karena kalau dari saya sendiri, kayak saya ngelihat Instagram saya itu kemarin, beberapa teman saya yang memang aktivis Islami itu, mereka meng-share ya postingan-postingan yang itu membahas tentang penghapusan map Palestina ya. Itu saya cukup pertama masih bingung ini apa maksudnya. Oh ternyata ini adalah isu tentang penghapusan peta Palestina dari Google Maps dan Apple Maps. Cuman yang lebih seru lagi ternyata itu adalah hoax ya. Hoax ternyata memang sudah diklarifikasi oleh Google dan Apple, Google sih yang saya baca, itu memang sejak awal itu mereka tidak pernah mencantumkan Palestina di platform mereka ya. Jadi kan biasanya tuh kalau kita ngelihat hoax itu biasanya lebih kejam daripada fakta kan. Tapi ini kebalik, di mana hoax itu tidak lebih kejam dari fakta ya. Kan faktanya adalah Palestina tidak pernah dicantumkan ya. Tapi hoaxnya adalah Palestina pernah dicantumkan kemudian dihapuskan ya. Itu adalah suatu fakta yang sebenarnya hoax tapi tidak lebih kejam daripada faktanya. Jadi faktanya lebih kejam. Nah, tentu dari sini isu Palestina itu sendiri kan adalah isu yang memang sudah sudah panjang sekali lah. Sejak saya sebelum lahir pun, saya lahir tahun 2004, enggak lah. Itu isu ini sudah rame ya, sejak zaman bapak saya muda ya. Pokoknya perseteruan antara Palestina dan Israel ini sudah sangat lebih panas daripada MU dan Manchester City lah tentunya. Nah, kemudian kita di sini sebagai seorang Muslim, kita dan juga bukan hanya Muslim yang biasa ya, tapi juga Muslim berpikir, kita ingin melihat lebih dalam lagi terkait tentang apa-apa yang sudah terjadi di masalah ini gitu ya, tentang isu yang terkait tentang Palestina. Nah, daripada berpanjang lebar, saya perkenalkan dulu ya pembicara-pembicara yang luar biasa pada malam hari ini. Pertama dari Bang Niko ya. Bang Niko ini adalah seorang peneliti sejarah Islam, masih muda, masih free nggak Bang? Pokoknya masih muda, masih mantap. Dan beliau ini juga terlibat dalam pembuatan film kemarin, cuman ntar lagi rilis, kita tunggu aja filmnya. Kalau saya lihat dari trailer ini keren ini. Pokoknya layak lah, layak ditampilkan di bioskop lah pokoknya. Nanti di film ini adalah tentang hubungan khilafah dan Aceh ya Bang ya. Dan Nusantara. Juga tentang Nusantara ya, Islam di Nusantara. Kemudian juga beliau adalah aktivis mahasiswa juga, aktif masih sekarang, dan beliau juga penulis ya di komunitas literasi Islam. Itu boleh dicek juga di Instagramnya, ada tulisan-tulisan Bang Niko Pandawa ini yang oke tulisannya. Dan kemudian pembicara kedua itu ada Bang Wahid ya, alhamdulillah sudah menjadi bapak ini luar biasa. Tapi emang udah lama sih. Tapi setidaknya udah jadi abi sekarang. Dan beliau ini dulu juga mantan aktivis ya, tapi sekarang sudah bukan aktivis aktif ya. Karena beliau sudah lulus. Beliau dulu adalah alumni S1 dan S2 di UI, luar biasa mantap lah. Dan beliau sekarang sibuk mengurus anaknya. Dan daripada berpanjang lebar lagi, kita langsung aja nih. Oh ya nih kepada
hadirin-hadirin yang baru datang, saudara-saudara yang baru datang, saudara-saudari yang baru datang, saya ucapkan selamat datang ya, selamat menikmati diskusi kita pada malam hari ini. Kepada pembicara pertama, Bang Niko Pandawa, waktu dan tempat, silakan. Langsung ya? Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ya, terima kasih ya kepada kawan-kawan transisi, teman-teman Depok yang telah mengundang saya untuk membicarakan isu teraktual yang saat ini sempat ramai, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bang Faris, bahwasanya hari ini di tengah berbagai isu yang mencuat di media, ada salah satu isu yang sebenarnya tadi udah dikatakan ini isu ini udah lama sekali berkembang di tengah-tengah kita, bahkan sebelum kita lahir ini udah ramai, yaitu tentang isu Palestina. Nah, tapi sekarang belum kelar itu masalah. Palestina selalu bergejolak, dan tiap tahun terus terulang-ulang kayak sinetron yang ada di TV. Berepisode-episode. Sehingga kita tuh ya jujur aja ya, kalau misalkan untuk orang yang awam atau untuk orang apatis, karena saking berulang-ulangnya ya orang akhirnya bosen juga gitu lama-lama loh. Ketika kita menghadapi sebuah realitas, sebuah status quo, bahwasanya Palestina itu terus terjajah oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang Israel dan orang-orang dari Amerika dan Inggris, dan juga itu terus dibiarkan, ya, sementara negara-negara Muslim yang ada di sekelilingnya atau yang bahkan ada di seluruh dunia itu tidak mampu untuk menggerakkan atau untuk membuat sesuatu yang real, begitu. Nah, sehingga di sini kita kan harus melihat dari sejarah apa sebenarnya yang bisa membuat Palestina itu tuh tegak kembali. Palestina itu bisa merdeka. Tidak hanya sebuah slogan, tidak hanya sebuah kampanye yang ada di lip, ya, ada di media, tapi juga dia itu tuh real gitu merdekanya, sehingga orang-orang Palestina bisa menikmati sebuah kebebasan dari segi perbatasan, kebebasan dari segi identitas, kebebasan dari segi agama, dan tentu keamanan, ya, itu yang menjadi masalah yang sampai hari ini belum kelar. Nah, terus tadi kan sedikit nyinggung Netflix ya. Sedikit nyinggung Netflix. Misalkan di Netflix itu saya pernah lihat ada satu serial, ya. Ada satu serial yang dia itu menceritakan tentang konflik antara spiones yang ada di negara Israel, ya, institusi Yahudi itu, dan Hamas, ya, Hamas gitu, gerakan kemerdekaan Islam yang ada di Palestina. Itu menarik. Kalau misalkan teman-teman mau cari di Netflix itu ada satu serial namanya Fauda, ya, Fauda, Fawda, Fauda. Fauda itu asal katanya dari bahasa Arab, Faudo itu apa? Anarkis. Jadi ceritanya begitu. Nah, di film Faudo itu, ya, diceritakan tentang sebuah gebrakan dari gerakan Hamas yang biasanya mereka itu bergerak atau berjuang, berjihad gitu ya, memerdekakan diri mereka tuh dari balik tembok yang ada di jalur Gaza. Sebagaimana kita ketahui kan Gaza itu kan dikelilingi tembok, ya, tembok, benteng-benteng, sehingga benar-benar terisolasi itu penduduk Gaza yang ada di Palestina. Nah, Hamas beraktivitas di situ, dan mereka biasanya kalau nyerang Israel paling meluncurkan rudal dari dalam jalur Gaza ke Tel Aviv dan sebagainya. Tapi di film Faudo itu tuh ada suatu gebrakan baru di mana orang-orang Hamas itu bisa menyusup keluar dari tembok. Padahal tembok itu tuh begitu rapat, ya. Jadi di tembok Gaza itu ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pintu, ya, 8 pintu perbatasan, 8 pintu gerbang gitu yang menghubungkan antara jalur Gaza dan di luar jalur Gaza.
Nah, dari ke-8 pintu itu, 7 gerbang itu langsung menghadap ke negara Yahudi. Nah, sementara satunya lagi itu langsung menghadap ke negara Muslim, yaitu Mesir. Ya, yang gerbangnya itu namanya Rofah. Nah, itu di perbatasan Mesir itu tuh suka kita dengar berita kan banyak terowongan macam-macam gitu. Intinya kalau misalkan teman-teman mau membaca bagaimana situasi atau rasanya bukan sensasi ya, bagaimana rasanya tuh berada dalam pengasingan, itu nonton Fauda gitu yang ada di Netflix. Nah, itu bagi Sufi ya, para pecinta film. Tapi intinya yang ingin saya mau ceritakan bukan itu. Itu hanya sekedar anjuran saja gitu ya. Nah, tapi gini, masalah yang sebenarnya adalah dari segi peta itu sendiri. Kan kita lagi ngomongin peta nih, ya. Peta modern hari ini. Kalau kita diajarin dari SD, SMP, SMA, itu kan kita kalau belajar geografi, itu selalu dihadapkan pada peta modern. Ya, peta modern, habis itu kita disuruh ngapalin nama-nama negara yang jumlahnya ada 120 ke atas gitu. 100 lebih lah. Nah, di situ tuh kita pernah nggak sih kepikiran apakah negara-negara yang existing hari ini itu tuh merupakan sebuah hal yang ada dari zaman dahulu dan akan terus ada sampai hari kiamat begitu. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang patut dipertanyakan. Batas-batas wilayah, batas negara Indonesia dengan Malaysia, batas negara Jordan dengan Palestina, Suriah dengan Turki dan sebagainya, itu tuh diajarkan dari dulu tuh udah existing gitu. Nah, tapi kita mesti kritis, apakah batas-batas nation state yang ada hari ini itu merupakan sesuatu yang ada secara alami atau sesuatu yang rekayasa, sesuatu yang artificial. Ini pembahasan pertanyaan begini, ini akan berimplikasi terhadap pemahaman kita terhadap geografis, terhadap geopolitik, termasuk kalau dalam menyinggung tema kita, masalah peta yang ada di Google dan sebagainya. Ini itu akan saling berkesinambungan, permasalahan kayak gitu. Nah, ada satu pemikir dari Amerika, namanya itu Benedict Anderson. Benedict Anderson itu punya satu teori yang cukup bagus untuk dikaji, yaitu teori imagined communities, komunitas imajiner. Ya, sebenarnya Benedict Anderson ini tuh orang kiri mazhab Trotsky, tapi dia itu sebenarnya lebih banyak mengkaji daerah Asia Tenggara, Indonesia, Vietnam, pokoknya negara-negara di sinilah, Malaysia dan sebagainya. Tapi sebenarnya teori yang dia pakai itu bisa kita gunakan juga untuk menganalisis masalah Palestina ini. Karena kita melihat Palestina ini kan merupakan sebuah negara yang stateless. Ya, dia itu dikatakan negara enggak, dikatakan komunitas juga enggak. Karena dia itu juga punya pemerintahan, ya, punya otoritas, yaitu otoritas Palestina yang sekarang itu dikuasai oleh Partai Fatah gitu. Nah, itu merupakan sesuatu yang sangat pelik lah kalau masalah Palestina sekarang, masalah perbatasan. Dia itu statusnya nggak jelas. Stateless, sehingga dia itu bisa diobrak-abrik semaunya sama Israel. Karena begini, ketika dulu tahun 1947, PBB, United Nations, itu melegalkan melegalkan Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ya. Tapi Israel itu dulu tuh belum menguasai wilayah Palestina seluruhnya, baru sekitar 55% daerah Palestina. Nah, itu tentu kita udah mengetahui bagaimana pesatnya perkembangan Israel sekarang, sehingga hanya menyisakan jalur Gaza untuk Palestina, untuk warga Palestina. Sementara di luar jalur Gaza itu sudah sudah dikuasai sepenuhnya oleh otoritas Israel. Nah, ini keputusan PBB tahun 47 itu sebenarnya dari mana? Ya, apakah wilayah Palestina yang diklaim 100% itu yang sekarang tuh batas wilayahnya terbentang dari Mesir, ya,
dari perbatasan Mesir sampai perbatasan Jordan di sebelah timur, habis itu sampai perbatasan Lebanon di sebelah utara. Ini tuh merupakan batas yang diciptakan oleh siapa sebenarnya? Kan kita bertanya-tanya begitu. Kita sering disuguhkan oleh sebuah peta Palestina, ya, wilayah teritori Palestina yang dia itu senantiasa dianeksasi tahun demi tahun oleh Israel. Tapi kan pertanyaannya gini, apakah dulu Palestina wilayahnya cuma segitu doang? Ya, kalau teman-teman pasti paham lah kalau misalkan buka Google bagaimana wilayah Palestina. Sebenarnya itu Palestina itu dulu itu tuh merupakan sebuah wilayah yang tergabung dengan wilayah-wilayah lain, yaitu wilayah Syam. Kalau dulu dalam pemetaan geografi Islam zaman klasik itu tuh Palestina itu masuk wilayah Syam. Syam itu sekarang terdiri dari Suriah, Jordan, Lebanon, kemudian Palestina juga, ya, Palestina yang total gitu. Nah ini tuh merupakan wilayah kalau dalam masa khilafah dulu tuh dia itu ini masuk satu provinsi lah, provinsi Syam, wilayah Syam gitu. Nah tapi semua itu berubah semenjak khilafah Utsmaniyah selaku pemegang khilafah yang terakhir itu ikut serta dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama yang terentang dari tahun 1914 dan sampai 1915 atau bahkan seterusnya. Nah, itu tuh kita kalau baca sejarah mengetahui bahwa di Perang Dunia Pertama itu khilafah kalah. Koalisi antara khilafah Utsmaniyah, Jerman, dan Austria-Hungaria itu kalah. Nah, saat itu ketika ada negara yang kalah, maka negara-negara atau koalisi negara yang menang itu kalau bahasa kita mendapat gonimah, ya, gonimah. Nah, tapi bukan gonimah juga sebenarnya, tapi tanah rampasan karena mereka ini mengambilnya secara tidak sah gitu, mengambil alih secara paksa. Nah, di sini Perang Dunia, pas Perang Dunia Pertama kelar, itu tuh wilayah-wilayah yang ada di Arab dibagi-bagi, ya. Kan Perang Dunia Pertama itu tadi dari pihak sekutu, dari pihak sentral, blok sentral ada Utsmani, ada Jerman, ada Austria-Hungaria. Nah, lawannya itu sekutu. Sekutu itu siapa aja? Ada Inggris, Prancis, ya, ada Rusia juga, ada Italia, tapi Italia nggak bertahan sebentar. Yang pemain utama di blok sekutu adalah Prancis dan Inggris. Tatkala mereka blok sekutu ini menang Perang Dunia Pertama, maka mereka ini membagi kue kekuasaan. Membagi wilayah Utsmani, wilayah khilafah yang ada di wilayah Arab itu bak motong-motong kue aja. Jadi ketika sekutu menang dalam Perang Dunia Pertama, nah maka pihak Inggris, ya, dan Prancis yang diwakili oleh Sykes dan Picot itu membagi wilayah dengan semena-mena, dengan di atas peta aja gitu. Mereka ngukurnya pakai penggaris aja, set. Nah, wilayah Sykes-Picot itu hasil pemotongan wilayah dari perjanjian Sykes-Picot tahun 1917 itu menghasilkan sebuah pembagian kekuasaan. Daerah Palestina, itu Jordan, kemudian Irak dan Kuwait, ya pokoknya di Arab arah ke selatan, yaitu dikuasai oleh pihak Inggris. Sementara daerah Irak, Syam ke atas sampai Turki itu dikuasai oleh Perancis. Nah, berarti Palestina itu akhirnya setelah Perang Dunia Pertama kalah, setelah Perang Dunia Pertama itu mereka menang, Inggris, itu mereka menguasai Palestina. Begitu. Walhasil, apalagi ketika khilafah runtuh, maka Palestina itu otomatis, ya, menurut hukum perang saat itu menjadi wilayah Inggris. Saat itulah lobi-lobi Yahudi masuk. Mereka awalnya kan orang Yahudi itu meminta kepada Khalifah Utsmani untuk memberikan mereka sebuah wilayah di Palestina. Karena menurut mereka Al-Aqsa itu, Masjid Al-Aqsa merupakan Al-Ardul Maw'udah, ya, merupakan the promised land, tanah tanah yang dijanjikan.
begitu. Itu klaim mereka sepihak. Nah, itu apa sama Khalifah Utsmani, terutama Khalifah Abdul Hamid kedua itu ditolak. Akhirnya tatkala otoritas Palestina itu dipegang oleh Inggris, maka mereka meminta kepada pihak Inggris untuk ngasih mereka tanah untuk bikin negara. Dikasihlah oleh Inggris itu, oleh Balfour ya, lewat Balfour Declaration, tanah Palestina dikasih ke Yahudi. Maka imigran-imigran Yahudi itu mulai banyak yang ke Palestina. Nah, kemudian mereka terus ke Palestina sampai kepemimpinan dunia itu ada di tangan Amerika Serikat. Inggris usai dengan LBB, kemudian muncul Amerika dengan PBB, United Nations. Nah, di United Nations itu Amerika memegang hak veto penuh di Security Council, di Dewan Keamanan. Dan kita bisa melihat negara-negara yang menjadi pemegang hak veto dalam Security Council itu seolah-olah menjadi pemegang dunia hari ini, penguasa dunia hari ini. Ya, ada Amerika, Inggris, Cina, Rusia, dan sebagainya. Ada 5 negara. Nah, akhirnya dari situ Palestina mulai itu yang tadi saya bilang, mulai pas tahun 1947 itu mulai menguasai Israel mulai menguasai wilayah Palestina secara berkesinambungan. Awalnya cuma 55%, sampai sekarang udah hampir total. Sampai sekarang Palestina itu udah jadi kayak stateless. Nah, intinya apa dari penjelasan semua itu? Bahwasanya ini kalau meminjam bahasa Benedict Anderson, ini merupakan rekayasa pihak penjajah, termasuk peta gitu. Kita ini kalau misalkan memusingkan masalah peta, ya peta Palestina yang dihapus oleh Google kah, oleh Gojek kah, oleh apakah, itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu loh, karena ini emang udah keputusan kolonial dari zaman dahulu kala, dari kita belum lahir ya, udah ratusan tahun ini keputusan kolonial. Adapun yang berkembang hari ini itu memang membuat izah orang Palestina, kaum muslimin itu lebih makin terlunta-lunta begitu, sehingga di sini kita melihat bahwasanya pembuatan peta yang hari ini ada, ini bukan masalah Palestina aja. Memang Palestina itu masalah yang primer karena nggak kelar-kelar dari puluhan tahun, tapi bahkan seluruh dunia ya, seluruh dunia. Apakah batas yang memisahkan antara Palestina dengan Jordan, Palestina dengan Lebanon, Palestina dengan Suriah, Palestina dengan Mesir, atau wilayah kaum muslimin secara keseluruhan ya, yang terbentang dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara, itu kan terpecah menjadi 50-an nation state. Nah, ini apakah merupakan sesuatu yang alami? Semuanya buatan penjajah. Saya bisa menjamin semuanya buatan penjajah. Penciptaan teritorial, batas-batas negara ya, dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara ya, sampai Indonesia ini, itu semuanya buatan kolonial. Sehingga kita ini kalau misalkan dalam isu Palestina hanya sekedar menanggapi soal penghapusan nama Palestina dari peta, itu kurang istilahnya ya, kurang greget. Harusnya kita itu mempermasalahkan existing negara Israel ya, existing negara Israel. Kalau sekarang banyak orang yang mengajukan solusi two state solution. Nah, itu berarti mereka itu secara tidak sadar mengakui juga kedaulatan Israel. Padahal dari awal mulanya mereka ini tidak sah berada di tanah Palestina, karena mereka ini merebutnya secara paksa, bahkan secara khodi'ah, penuh tipu daya, melalui persekongkolan para penguasa kafir yang adidaya saat itu. Jadi intinya apa? Kalau soal peta ini itu masalah mindset kolonial yang masih bersemi di pemikiran kita. Harusnya kalau bicara Palestina, ini merupakan wilayah yang satu kesatuan dengan wilayah Muslim lainnya. Sehingga kita ini kalau mau memperjuangkan kedaulatan Palestina, berarti secara otomatis harus memperjuangkan kedaulatan umat Islam dalam bentuk satu negara, begitu. Ya, dalam bentuk satu negara. Karena Palestina, ya, Indonesia, Turki, pokoknya semua negara Muslim itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah.
apakah Palestina bisa dimerdekakan dengan berdirinya nation Palestina, negara Palestina berdaulat merdeka? Saya nggak berpikir begitu. Palestina itu nggak akan merdeka kalau dia itu masih dalam identitas negara Palestina. Ya, Palestina itu, wilayah Palestina akan bisa merdeka kalau dia itu dimerdekakan dengan nama khilafah gitu, yang menyatukan satu umat dalam satu naungan. Mungkin begitu kira-kira untuk sekilas dulu, untuk pemantik. Oke, siap Bang Niko. Jadi kalau saya tangkap kuncinya ini menarik banget ini terakhir ini. Kita ini ingin berpikir tentang Palestina, kemerdekaan Palestina, tapi pola pikirnya, mindsetnya adalah mindset kolonial ya. Jadi ada masalah besar di situ ya, yang sebenarnya harus bisa kita teliti lebih dalam lagi ya Bang ya. Iya, betul. Insya Allah Bang Wahid akan mengelaborasi lebih ini ya. Luar biasa. Jadi kalau ini intinya ada sebuah mindset kolonial yang ada dalam pemikiran umat Islam yang itu dipakai untuk melihat permasalahan antara Israel dan Palestina gitu kan. Dan umat Islam saat ini tadi dikatakan bahwa itu dari mempertanyakan tentang penghapusan map Palestina, padahal harusnya yang ditanyakan adalah tentang masalah eksistensi Israel. Kok bisa ada Israel di Palestina? Itu yang harusnya sebenarnya ditanyakan. Tapi itu kalau mindsetnya udah oke ya. Cuma kan masalahnya kebanyakan dari kita mindsetnya masih kolonial. Oke, mungkin saya yakin ini udah banyak ya dari hadirin sekalian, dari teman-teman sekalian yang sudah punya unek-unek, punya perasaan. Nah itu nanti aja ya. Kita sekarang masuk dulu ke pembicara kedua ini, kepada Bang Wahid ya, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Tes, suara saya kedengaran? Kedengaran Mas? Jelas ya? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa duduk-duduk di tempat masing-masing tanpa mengkhawatirkan hujan meteor berupa bom mungkin ataupun ancaman-ancaman keamanan yang kemudian mengancam jiwa kita. Yang mungkin bisa jadi pada sekarang ini dirasakan oleh saudara-saudari kita yang ada di Timur Tengah, khususnya untuk di Palestina, Suriah, dan negeri-negeri Muslim lainnya yang sekarang bergejolak. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, suri teladan bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan ini. Pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman dari transisi, Faris, Atik, nih ada juga Atik, pakar HI ini. Kalau Faris ini anak teknik, tapi bisa segalanya nih, ilmu sosial. Nah, kelebihan dari anak-anak transisi ini. Oke. Menarik sebenarnya pembicaraan tentang Palestina. Tadi udah disinggung oleh pakar sejarah Islam kita, Niko Pandawa, dengan narasi sejarah dan narasi analisis globalnya, terutama analisis petanya itu, dan bagaimana konsep nation state itu kemudian membagi-bagi negara. Ya. Jadi pertanyaan mendasar mungkin yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya lemparkan kepada teman-teman adalah sama dengan pertanyaan pada umumnya mungkin, kenapa sih Israel itu begitu percaya diri, ya kan, melakukan yang namanya aneksasi ataupun melakukan pembangunan dan seterusnya, ya kan? Dan seolah-olah negara atau rakyat Palestina itu sebagai pihak yang inferior, ya kan? Sebagai pihak inferior, sebagai pihak yang terjajah, ya kan? Bahkan kalau tidak salah tulisan Donald Trump melalui akun Twitternya itu menganalogikan
peta atau wajah baru Palestina itu, jadi Palestina itu dianggap sebagai negara tetapi bukan negara yang berdaulat. Nah, jadi analoginya kalau tidak salah di situ kayak analogi apa ya, daerah jajahan gitu. Kalau misalkan Indonesia kita pernah dijajah oleh Belanda, jadi kita gimana ya? Palestina itu Indonesianya dan Belanda itu Israelnya, ya kan? Nah, sehingga kemudian apa lagi namanya, Israel itu kemudian seolah-olah, ya kan, aktivitas yang dilakukannya itu merupakan legal action, ya kan? Ada perbuatan yang sangat legal. Walaupun banyak kecaman dan mungkin pakar-pakar HI ataupun hukum internasional menyatakan bahwa ini benar-benar sudah melanggar HAM, melanggar resolusi PBB dan sebagainya, tapi kemudian Israel tetap dengan percaya diri, ya kan? Maka disinilah bagaimana kemudian aktor-aktor yang ada di Palestina ini, ada Israel, ada Amerika Serikat, ya kan, dan sekutu-sekutunya, rakyat Palestina itu sendiri, termasuk pemerintahannya yang dipegang oleh aliansi Palestina, otoritas Palestina yang dominan oleh Fatah, Hamas juga, termasuk negeri-negeri Arab. Dari paparan sejarah sebenarnya Palestina ini adalah sebuah negara daerah yang kemudian antara Israel dan Palestina itu tidak lepas dengan perang. Ya kan? Nah, cuma bedanya kalau perang zaman dahulu itu masih dibantu oleh negeri-negeri Islam yang lain, kayak misalkan Mesir, Jordan, bahkan perang 6 hari yang tahun 1967 itu luar biasa. Israel yang negara kecil itu bisa mengalahkan negara-negara Arab, ya kan? Ada 3 negara kalau tidak salah, Yordan, Mesir, ya kan? Termasuk Palestina itu sendiri. Ini luar biasa. Ada apa dengan Palestina ini? Ini kemudian pertanyaan Israel ini kemudian pertanyaan sebenarnya yang mungkin kita udah tahu jawabannya, karena di balik Israel itu adalah negara adipower, yaitu Amerika Serikat. Kemudian narasi selanjutnya adalah jika dulu, ya kan, negara-negara sekitar Palestina itu merasa terlibat dalam peperangan, ya kan? Kenapa kemudian sekarang itu negara-negara yang di sekitarnya, kayak misalkan Arab Saudi yang nggak berani sama sekali, ya kan? Justru meteor-meteornya itu dilemparkan kepada Yaman misalkan, ataupun Yordania dan sebagainya yang ada di negeri-negeri Arab itu kemudian diam, ya kan, tidak melakukan kegiatan apapun. Ini salah satu hal yang mendasar tadi adalah faktor nasionalisme, ya kan. Jadi nasionalisme itu sebenarnya bukan sekedar berkaitan dengan semangat patriotisme dan sebagainya, ya kan. Tapi yang namanya nasionalisme itu adalah sebuah paham, ya kan? Paham yang sebenarnya yang membatasi sebuah negara itu, ya kan? Bahwa negara itu tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kalau misalkan negara lain itu kemudian terjadi permasalahan dalam negaranya, ya bahasanya ya urus urusan diri kamu sendiri, ya kan? Mengurus urusan negaranya sendiri, kami sendiri sibuk dengan urusan negara kami sendiri. Bagaimana kemudian kita mau mengurusi hal tersebut. Padahal kalau misalkan negara-negara Arab itu tidak terkungkung dengan hukum-hukum internasional, ya kan? Walaupun sebenarnya Israel sangat melanggar hukum-hukum internasional ataupun politik hubungan internasional yang ada. Tapi kenapa, ya kan? Negeri-negeri atau pemimpin-pemimpin Arab itu kemudian tidak ada yang berani, ya kan? Melanggar. Yang ada cuma kecaman-kecaman, ya kan? Dan kecaman itu juga diutarakan oleh negeri-negeri kayak Inggris misalkan, yang kemudian menolak Jerman, ya kan, menolak aneksasi yang rencananya di bulan Juli, kan. Sekedar info kan bahwa di bulan Juli ini akan ada
aneksasi perluasan wilayah ke arah oleh Israel yang di arah tepi barat itu perluasan. Dan ini tentunya akan semakin mengurangi teritorial negeri Palestina. Nah, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah konflik yang ada di Palestina antara Israel dengan Palestina ini dalam pandangan saya sebenarnya ini bukan konflik antar negara, ya kan? Karena sebenarnya yang dianeksasi oleh Israel itu adalah daerah-daerah dalam tanda kutip kacamata mereka itu dianggap sebagai tanah tak bertuan, ya kan? Nah, inilah yang kemudian mungkin mendasari legal formal mereka kemudian boleh melakukan yang namanya aneksasi karena menganggap wilayah itu adalah wilayahnya. Nah, kita jarang kemudian mendengarkan bagaimana perang antar negara, ya kan? Negara Israel dengan negara Palestina dalam militer negaranya, ya kan? Dalam hal ini mungkin yang dipimpin oleh Fatah dan sebagainya. Yang kita dengar adalah negara Palestina dengan kelompok Hamas, kan? Nah, sementara Hamas itu sendiri adalah kelompok, ya kan? Nah, maka wajar kemudian jika sebuah kelompok, ya kan, melawan sebuah negara yang di backup oleh negara adipower itu kemudian tidak akan pernah menang-menang, ya. Nah, walaupun suplai militer dan sebagainya itu banyak dan sebagainya, nah, itu ya secara logika perang nggak bakalan menang, ya kan. Belum lagi dengan peralatan militernya. Nah, maka kenapa kemudian sebenarnya juga kayak negara-negara karena kan negara Palestina itu sudah diakui dengan teritorial yang ada, ya kan? Dan teritorial yang ada itu sebenarnya ya udah beberapa yang mengatakan itu nggak pernah diganggu gugat sama si Israel, ya kan? Yang diganggu gugat itu adalah yang sering bergejolak di Palestina itu adalah daerah-daerah yang tidak diakui secara internasional, ya kan? Jadi misalkan nih Jawa, ya kan? Nah, Jawa itu anggaplah seluruhnya adalah dulu adalah wilayah Palestina. Yang diakui cuma Jakarta misalkan. Nah, berarti Jakartanya ini yang nggak bakalan dianeksasi, ya kan? Nah, cuma yang daerah Sunda, Jawa Tengah, dan sebagainya, yang kemudian senantiasa bergejolak karena itu yang tidak diakui sebagai negara bagian dari negara Palestina. Jadi adanya pengakuan negara tahun berapa ya, 2019, bahkan 2012 sebenarnya udah mulai, itu sebenarnya simbol, ya kan? Simbol bagi Israel semakin berkuasa di Palestina sebenarnya, ya kan? Simbol bahwa ya negara-negara Islam itu tidak mampu bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap aneksasi ataupun pendudukan yang dilakukan oleh Israel, ya kan? Nah, inilah yang kemudian sebenarnya bagaimana kemudian keterbatasan kita, ya kan, sebagai manusia karena kita dipisahkan oleh konsep nation state itu tadi, ya kan? Bagaimana konsep nasionalisme yang dibuat oleh Sykes-Picot dan kawan-kawannya dalam memecah negara-negara Turki Utsmani pada saat itu. Nah, terus bisa nggak negara Palestina itu akan aman, damai dengan kondisi yang ada sekarang, ya kan? Di mana sendiri Amerika, Israel dengan paradigmanya yang kuat bahwa ini wilayah kami, ya kan? Ini wilayah kami, ya kan? Sementara Palestina dengan posisinya yang inferior tanpa dukungan dari negara-negara Arab misalkan harus membela dirinya sendiri dengan peralatan yang sederhana, ya kan? Mampukah kemudian mereka terbebas ataupun tercipta perdamaian yang diinginkan, ya kan? Nah, tentu tidak akan mampu, ya kan? Pertama, udah nggak ada yang membantu, ya kan? Udah sangat kecil, pun negara yang diakuinya misalkan Fatah, ya kan? Itu kecenderungannya ya moderat, ya kan? Lebih memilih jalan diplomasi dan sebagainya, ya kan? Jadi makanya kemudian kenapa kemudian bom meteor yang ada di Palestina itu ya bisa disetting kapanpun, ya kan?
Bahkan ada ADG yang mengatakan bahwa ya pengeboman atau aneksasi itu biasanya tidak lepas kalau udah mulai isu-isu pemilu di Israel ataupun di Amerika Serikat, ya kan? Salah satu cara untuk meraih suara politik dari masyarakat Israel. Makanya ada yang menganalisis bahwa ya setiap mau pemilu, ya kan, Israel ataupun Amerika Serikat itu biasanya akan terjadi gejolak ataupun agresi Israel ke Palestina, ya. Nah, kalau ini terus terjadi, tentunya ya Palestina butuh dukungan yang kuat, ya kan? Karena secara kalkulasi militer dalam pandangan saya sebagai masyarakat awam nggak bisa menang Amerika Serikat begitu kekeh, ya kan, bahwa ini wilayah kami, ya kan, dengan di wilayah Israel dan sebagainya, ya Palestina dengan seperti itu, maka memang butuh dukungan, bahkan butuh kekuatan yang kuat, yang equal negara nation by nations, ya kan. Nah, ada nggak kira-kira negara-negara sekitar Palestina itu yang kemudian berani mau menyerang Israel? Nah, coba sebut. Arab Saudi, Turki, Iran misal, atau Irak. Nah, Suriah nggak mungkin juga karena sampai sekarang bergejolak, ya kan? Nah, dengan cara diplomasi ujung-ujungnya juga ya semakin terjadi pengurangan wilayah, ya kan? Semakin membuat kita rakyat Palestina itu inferior. Jadi nggak ada keuntungan yang akan didapatkan oleh rakyat Palestina kalau misalkan tidak ada dukungan yang betul-betul dari sebuah negara, sebuah militer negara yang kemudian berani kemudian yang secara paradigma ataupun secara ideologi bertentangan dengan paradigma ideologi yang dianut oleh Israel ataupun Amerika dan kawan-kawannya. Karena penjajahan yang dilakukan oleh Israel ke negeri Palestina ini sebenarnya simbol, ya, simbol bahwa umat Islam itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya, simbol bahwa umat Islam itu lemah, ya kan. Coba kalau misalkan umat Islam itu kuat, ya kan, pasti ya Palestina itu, padahal kan itu udah terjadi dari dulu kan. Nah, makanya disinilah butuhnya yang namanya kekuatan dalam sebuah negara juga. Nah, bagaimana kemudian kalau dulu negara Turki Utsmani itu ketika pernah tadi disinggung, Israel mau tanahnya sejengkal aja nggak dikasih, ya kan. Nah, dan konflik yang terjadi itu pun juga kalau kita runut dari faktor kejadiannya itu semuanya kejadiannya terjadi pasca runtuhnya Khilafah Utsmani atau Ottoman Empire, ya. Nah, itu semuanya terjadi ya setelah itu, ya kan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada masyarakat di sana, ya kan, sebelum keruntuhan itu, ya kan. Pada tahun 1900-an ke bawah, ya kan, pada abad 19-an ke bawah, abad 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Itu damai-damai aja, ya kan, padahal mereka tuh ya ada entitas Yahudi, ada entitas Nasrani dan seterusnya, ya kan. Nah, itulah justru ketika kemudian negara Islam yang punya powerful kekuatan dan sikap untuk secara politik benar-benar untuk mengurusi masyarakatnya, masyarakat yang minoritas itu justru senang, ya kan, justru senang bahagia, merasa sejahtera, merasa aman ketika kemudian hidup dalam sebuah negara kekhilafaan. Tapi ketika kemudian itu runtuh, wah ini semuanya konflik-konflik mulai terjadi, ya kan. Nah, salah satunya itu konflik yang ada di Palestina. Dan ini sebenarnya simbol bahwa kita umat Islam tidak bisa berdaya, ya kan. Dan itu tidak akan bisa, kita akan senantiasa tidak berdaya kalau misalkan kita tidak punya power, ya kan. Kalau kita mengandalkan negeri-negeri Islam yang ada sekarang, siapa yang kita harapkan, ya kan? Kita nggak mungkin berharap pada PBB, karena solusi yang ditawarkan oleh PBB pasti akan menguntungkan Israel, ya kan? Nah, kita juga mungkin tidak akan berharap rakyat Palestina itu akan memenangkan, ya kan?
militer Israel dan sebagainya. Nah, yang bisa kita lakukan cuma berdoa semoga rakyat Palestina itu senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini, ya kan? Nah, makanya mereka itu sebenarnya sangat mengharapkan adanya sebuah negara yang kemudian menolong mereka, ya kan? Nah, dan jika ada negara tersebut, maka itu akan memicu negara-negara yang lain itu kemudian mau menolong, karena negara khilafah itu tidak akan terikat sama hukum internasional yang ada sekarang, ya kan? Paradigmanya karena kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita ya patuh tunduk, ya kan? Dengan politik internasional yang ada, dengan hukum internasional yang ada, yang sebenarnya itu bisa jadi sangat merugikan bagi umat Islam itu sendiri, khususnya rakyat Palestina. Nah, jadi gimana kemudian simbol penjajahan Israel ini kita hilangkan dengan keterbatasan rakyat Palestina? Ya, menurut saya harus dilawan dengan negara, ya kan, equal to nation to nation. Kalau tidak, kalau Hamas yang kemudian kelompok aja, ya kan, bahkan pun dalam negara Palestinanya Fatah misalkan mau yang katanya bulan Juli ini Hamas dan Fatah mulai bersatu, ya kan, untuk menolak aneksasi. Allahu alam apakah bisa memenangkan kalau betul-betul militer negara Palestinanya ikut ini, karena ya mereka sebenarnya enggak diganggu gugat sama Israel, tidak kena aneksasi, ya kan. Karena ya mereka adalah daerah yang diakui, ya daerah itu, titik itu, ya sementara daerah-daerah yang di luar dari teritorial itu adalah wilayahnya Israel. Sementara rakyat Palestina sendiri merasa itu wilayah saya, ya kan? Maka konflik itu tidak akan pernah redah memang sebenarnya. Oke. Nah, itu pengantar dari saya. Mungkin saya serahkan kepada moderator. Kang Faris Bakri. Oke, terima kasih ya kepada Bang Wahid ya. Jadi kalau saya tangkap tadi Bang Wahid itu menyampaikan pertama-tama dari sebuah pertanyaan, gitu. Kenapa Israel berani menganeksasi dan kenapa Palestina itu begitu inferior? Itu adalah pertanyaan pembuka. Kemudian ada pertanyaan lagi yang coba dipaksakan kepada otak kita gitu kan. Suatu pertanyaan, gimana sih gitu kan cara Palestina ini bisa merdeka gitu kan? Apakah tadi dengan negara versus dengan bantuan negara lain ataukah dengan kekuatan internal Palestina itu sendiri? Kan tadi dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Palestina itu sendiri tadi kita tahu lah sebegitu kecilnya, sebegitu terbatasnya mau melawan Israel yang sudah besar dan itu disupport oleh negara Amerika. Itu adalah suatu hal yang halu lah bisa kita katakan. Lalu mau mencoba berharap kepada negara lain gitu kan. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang negara mau membantu Palestina kan? Karena sampai saat ini tidak ada secara militer gitu kan yang memberikan bantuan kepada Palestina. Ya adalah bantuan-bantuan makanan gitu kan, bantuan-bantuan obat gitu kan, dan lain sebagainya. Dulu bahkan teman saya itu pernah bilang ya, orang yang teman diskusi saya itu pernah bilang, kalau ada orang yang nyumbang ke Palestina itu dalam bentuk obat, itu berarti dia mau Palestina itu orang-orangnya terluka gitu kan. Kan kita lihat ya, orang-orang sekarang kan ngasihnya makanan dan obat yang mayoritas dikasih kan. Tapi pola pikir seperti itu ternyata membuktikan bahwa dia itu pengen Palestina itu selalu terjajah dan selalu menderita gitu. Lalu dia bilang, kalau misalnya dia benar-benar cinta sama Palestina, dia harus ngirim AK-47 katanya ke negara Palestina gitu kan. Jadi yang harus disumbang itu bukan obat dan makanan, tapi yang harus disumbang adalah senjata dan amunisi. Tapi itu teman saya ngomong ya, bukan saya. Jadi ini adalah salah satu, saya bukan mengajarkan terorisme ya, cuman ini adalah masalah pola pikir kita terhadap perspektif kita terhadap isu yang terjadi di Palestina. Kemudian tadi yang dikatakan oleh Mas Wahid adalah solusinya sebenarnya yang mungkin dan relevan itu adalah bagaimana cara menyelesaikan isu Israel ini adalah dengan mengalahkan Israel itu sendiri. Cuman yang jadi pertanyaan, gimana cara ngalahin Israel sedangkan Palestina sendiri tidak apple to apple terhadap Israel. Maka tadi yang dikatakan oleh kita membutuhkan suatu konsep yang namanya suatu yang equal, nation versus nation. Dan ya jadi pertanyaannya lagi adalah nation apa yang bisa melawan nation Israel ini yang dia itu di cover sama negara yang luar biasa ya, yaitu adalah Amerika. Tentu yang setara dengan Amerika saat ini ya susah ya. Bahkan Cina saja dikatakan belum tentu equal dengan Palestina. Nah itulah yang tadi sedikit saya rangkum dari
pembahasan dari Bang Wahid. Nah, sekarang kita sudah masuk jam 8.51 ya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan dulu kepada peserta-peserta sekalian. Silakan mungkin kepada 3 orang penanya lah terlebih dahulu untuk membuka mic-nya dan menyampaikan pertanyaannya kepada salah satu atau dua-dua dari pembicara kita pada malam hari ini. Silakan kepada teman-teman sekalian. Saya mau nanya dong. Boleh, silakan. Dari siapa? Dari langsung aja ya? Namanya boleh perkenalkan diri dulu dan daerahnya dari mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam Bang Niko sama Bang Wahid ya. Perkenalan sebelumnya saya Yudo Ahmad Fareza dari Depok. Oke, jadi pertanyaan satu aja khusus untuk Bang Niko. Tadi ada di akhir pemaparan ada menyebutkan satu hal yang menarik. Jadi juga masih terkait sama kacamata kolonialisme tadi. Jadi bagaimana kita itu memandang konflik yang ada di Palestina dan juga Israel itu sebatas peta gitu kan. Nah, dan itu juga ternyata kalau kita lihat di media sosial dan sempat viral kemarin, saya open cam deh, ya. Dan sempat viral kemarin, ternyata itu memancing amarah dari netizen gitu. Gimana akhirnya kita bisa lihat kan, kalau mayoritas orang-orang juga, mayoritas umat Islam dan dalam hal ini netizen yang ada di Twitter ataupun media sosial itu cenderung baru kebuka saat itu gitu. Nah, pertama pertanyaannya adalah penting nggak bagi kita untuk menyadarkan orang-orang mereka ini dan kita juga semuanya bahwa permasalahan antara Israel dan Palestina ini lebih dari sekedar itu gitu, dari maps doang, tapi lebih ke pencaplokan wilayah secara ilegal sejak awal bahkan gitu kan. Nah, kemudian terkait sama solusi yang tadi ditawarkan tentang, jadi Bang Niko menyebutkan di akhir tentang solusinya itu bukan dengan sesederhana karena nggak ada di maps, balikin di maps gitu kan, balikin ada di maps. Nah, tadi Bang Niko menyebutkan tentang konsep kedaulatan umat Islam yang secara menyeluruh gitu. Gimana pada akhirnya kedaulatan Palestina itu bisa diraih bukan dengan membuat Palestina menjadi negara, tapi dengan menyatukan seluruh umat Islam jadi satu kesatuan gitu kan. Nah, yang menarik adalah yang saya tanyakan lebih jauh adalah tentang kenapa sih tadi belum dijelaskan lebih jauh ya. Kenapa sih dengan kita memperjuangkan Palestina menjadi negara itu tidak cukup untuk menjadikan Palestina itu sendiri jadi negara yang berdaulat gitu, atau sengaja bangsa atau umat Islam yang berdaulat, atau jangan-jangan kita juga negara-negara Islam lain kayak Indonesia, terus Saudi Arabia, Yordania dan lain sebagainya itu jangan-jangan kita kan bentuk negara juga ya, bentuknya negara. Apakah kita ini sebenarnya berdaulat juga atau enggak gitu pertanyaannya. Oke, mungkin itu Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Yudo ya. Kita udah dapat satu pertanyaan, boleh mungkin dari 2 penanya lagi, masih ada slotnya untuk sesi ini ya. Silakan kepada yang mau bertanya, boleh banget. Saya. Oke, silakan. Dari mana? Perkenalkan dulu dan dari mana asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Yilman. Saya dari Bogor. Ini ada statement ini tadi itu ada kata-kata yang penting. Dan itu saya tanyakan juga. Kan tadi kata Bang Wahid ketika Utsmani ya, ketika zamannya Utsmani itu masih ada, itu Israel tidak bisa menyentuh atau meminta separuh tanahnya dari Palestina. Dan ketika Utsmani runtuh, itu barulah dimulai Israel menjajah Palestina. Nah, ini apakah yang pertama, kenapa bisa kayak begitu? Istilahnya ketika Utsmani ini masih bangkit, masih berdiri misalnya, kenapa Israel tidak bisa menjajahnya gitu? Terus yang kedua, apakah bisa menggunakan cara yang sama? Istilahnya kayak kita membangkitkan cara-cara yang dulu Utsmani lakukan gitu.
agar Palestina ini bisa merdeka. Oke. Udah itu aja Zidni? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Zidni. Oke, kita masih ada satu slot pertanyaan lagi. Silakan kepada penanya yang mau bertanya untuk membuka mic-nya dan memperkenalkan dirinya. Hah? Si Alip skip. Skip dia ngomongnya. Yuk, silakan apakah ada? Kalau tidak ada, kita jawab pertanyaan dulu ya yang ada. Oke, tadi ada pertanyaan dari Yudo ya kepada Bang Niko. Itu pertanyaannya adalah, pertama tadi, penting nggak sih buat kita menyadarkan kepada orang-orang tentang konflik yang ada itu bukanlah sebatas konflik peta gitu kan, tapi lebih dari itu. Terus kemudian pertanyaan kedua adalah kenapa memperjuangkan merdekanya Palestina itu bukanlah suatu solusi. Lalu apakah negara-negara yang ada, negara-negara Islam atau negara-negara Islam ya, yang lain yang ada pada saat ini itu juga sudah berdaulat sebenarnya? Itu pertanyaannya Bang Niko. Silakan dijawab. Jos, mantap. Jadi pertama pertanyaan dari Bang Yudo ya terkait masalah peta. Apakah sebenarnya penting bagi kita untuk hanya sekedar memperjuangkan nama Palestina itu kembali ke peta? Jadi tempo hari lalu saya kan di Instagram tuh nge-follow salah satu aktivis Indonesia yang tinggal di Palestina, Hussein ya, Muhammad Hussein. Dia itu aktivis dan jurnalis dan dia mewawancarai remaja asli Palestina tentang isu itu, isu Palestina, nama Palestina tuh dihapus dari Google Maps. Nah, terus apa jawab si remaja Palestina ini, masih kecil, masih remaja. Dia menjawab apa? Filistin laisa fil qab, walakin fi apa gini, dia bilang gini, al Filistin fil qab laisa fil kharitah gitu. Jadi Palestina itu ada di hati, bukan ada di peta. Nah, jadi intinya itu sebenarnya penghapusan nama Palestina dari peta itu tuh nggak ngefek-ngefek banget terhadap kehidupan warga Palestina. Nah, tapi karena ya bagi mereka itu nggak ada, emang dari dulu mereka udah nggak ada, udah stateless gitu loh. Ya, jadi sebenarnya ya sekedar ini aja, sesuatu yang merame-ramekan media sosial lah, kayak telepon kemarin. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kan gini, masalah nama di peta itu berkaitan dengan kedaulatan politik. Dan tadi ini saya kembali ke teorinya Benedict Anderson tadi tentang batas-batas artifisial yang diciptakan oleh penjajah kolonial, ya, para kolonialis terhadap negeri-negeri Muslim. Jadi sebenarnya yang patut kita perjuangkan itu tuh ini, memutus tali atau memutus batas-batas nation state tadi. Ya, Palestina itu nggak boleh dia itu hanya sekedar menjadi negara Palestina yang benderanya pun itu diciptakan oleh kolonial. Kan kita lihat sekarang, misalkan kita lihat sekarang nih, rata-rata bendera yang ada di Timur Tengah, khususnya di daerah Syam. Bandingin bendera Irak, bendera Palestina, bendera Suriah, bendera Kuwait, ya, bendera Jordan, dan bendera Lebanon. Itu sama semua warnanya. Paling cuma beda posisi doang, warna hitam di mana, warna putih di mana, warna hijau di mana, warna merah di mana. Hanya perpaduan antara warna-warna itu aja. Apakah bendera umat Islam yang ada di Timur Tengah itu perpaduan antara warna hitam, merah, putih, dan hijau? Enggak. Bendera mereka itu dulu tuh warna hitam dan putih doang. Ya, yang ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin kalau kasus Irak menarik, ada kalimat Allahu Akbar. Tapi kan itu bendera Irak itu yang ada tulisan Allahu Akbar, ya, itu ya hanya berlaku di daerah Irak. Sementara bendera tauhid ya itu berlaku untuk semua wilayah Islam. Nah, itu tuh nationless, ya, tidak dipatoki oleh batas negara, batas wilayah teritori.
di apa yang sekarang eksis hari ini. Jadi tadi tidak cukup hanya memperjuangkan nama Palestina itu kembali muncul di peta, tapi yang penting itu kita mengubah peta, ya, mengubah peta yang hari ini, yang selama ini kita pelajari di sekolah, yang negara-negara sekarang tuh terpecah banyak, itu menjadi sebuah wilayah yang luas. Mungkin kita dulu tuh kalau waktu zaman sekolah terpaku dengan negara-negara terbesar di dunia. Ada Rusia misalkan. Rusia itu kan luas banget dari Moskow sampai ke Jepang. Ya itu kita kagum mungkin dengan wilayah seluas itu. Dan tatkala kita melihat ke wilayah negeri kaum muslimin, banyak sekali terpecah belah, sehingga mereka akhirnya dipandang mempunyai identitas yang berdiri masing-masing. Padahal enggak. Ya, wilayah Muslim itu satu identitas semua, sama-sama Muslim, sama-sama berbahasa Arab, begitu. Dan harusnya itu kita mengubah, kalau misalkan ngomongin peta, harusnya bukan hanya sekedar memunculkan nama Palestina di peta, tapi kita itu juga mengubah struktur garis-garis peta itu menjadi sangat berubah lah, ya, yaitu wilayah yang sangat luas yang terbentang dari Maroko, bahkan dari Spanyol sampai Papua. Itu menjadi satu state, ya, di mana dari situ ngefek tuh ke permainan geopolitik dan sebagainya. Itu tuh harus kita ubah. Bukan hanya sekedar mengembalikan nama Palestina, tapi juga mengubah seluruh wilayah Muslim yang Timur Tengah, dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara, itu menjadi satu kesatuan. Dan ini tentu mempunyai konsekuensi yang sangat besar bagi konstelasi politik global. Kemudian yang kedua tentang apakah negara-negara Muslim yang eksis hari ini benar-benar punya kedaulatan. Kayak tadi tuh yang ada negara mungkin selain Palestina, di sekeliling Palestina ada Suriah, ada Jordan, ada Arab Saudi, ada Turki dengan Erdogan, ada Indonesia juga dengan bapak kita, bapak lu ya. Ya. Nah, sebenarnya kan gini ya, sekarang lagi rame istilah elit global. Itu ada sebenarnya, ya. Elit global itu tanda kutip itu ada, ya. Wah, tapi bukan berarti dia itu main konspirasi macam-macam. Konspirasi juga ada, ya. Tapi dia itu bukan segitiga mata aja, enggak. Tapi ini permainan politik, ya, konspirasi yang dia itu tadi udah saya paparkan di awal, diciptakan semenjak Perang Dunia Pertama. Ya, semenjak pembagian kekuasaan antara negara-negara adidaya. Teman-teman kalau misalnya mau mendalami tentang permainan negara global, ya, elit global dalam masalah kedaulatan politik tingkat global, ya, itu tuh bisa baca bukunya ini, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Mafahim konsepsi politik Hizbut Tahrir. Ya, yang ini nih. Itu keren banget tentang konstelasi politik global, negara-negara adidaya, dan pengklasifikasian pemain utama dalam perpolitikan internasional. Dari situ kita bisa melihat mana negara-negara yang benar-benar punya kuasa, adik kuasa, atau negara-negara yang sekedar menjadi satelit, atau negara-negara menjadi tabi'ah, hanya menjadi sekedar pengekor, atau negara-negara yang dia itu tuh punya kebijakan sendiri. Itu ada di buku Taqiyuddin An-Nabhani, judulnya Konsepsi Politik Hizbut Tahrir. Itu tentang politik global. Itu sangat bagus untuk dijadikan referensi, sehingga kita bisa tadi melihat peta kekuatan politik dunia. Begitu. Mungkin begitu kira-kira untuk referensi, sekedar referensi saja. Kalau ini Bang, pertanyaan tadi apakah sudah, sepertinya belum dijawab Bang. Apakah memerdekakan Palestina itu sebuah solusi Bang? Nah, masalahnya kan gini, yang masalah itu kan bukan Palestina doang. Ya kan? Tapi juga negara-negara Muslim lain atau negara-negara yang hari ini dikenal sebagai negara konflik. Ya, itu semuanya butuh penyelesaian. Dan kita itu kalau mau menyelesaikan masalah satu-satu dengan pendekatan yang ada hari ini, bawa ke ranah pengadilan internasional macam-macam. Kita nih kalau mau memperjuangkan kemerdekaan tapi ikut ring mereka, itu nggak akan bisa kelar, begitu loh, ya. Nah, jadi gini, tadi menyambung ke masalah elit global tadi, ya.
sekarang tuh permainan hukum internasional itu kan ada di tangan negara-negara adidaya yang khususnya dimiliki oleh Amerika, di mana Amerika itu semenjak tahun 1989 ya, semenjak menang dari Soviet, Amerika itu menjadi penguasa unipolar, ya, penguasa tunggal. Sebelumnya kan dunia itu kan terbagi menjadi bipolar, ada USA, Amerika, ada Soviet. Tapi semenjak Soviet kalah, ya, semenjak Gorbachev itu kalah, nah itu akhirnya Amerika menjadi pemain utama global dan dia itu mengendalikan seluruh politik internasional yang ada hari ini. Termasuk di ranah hukum yang tadi saya bilang tuh United Nations Security Council, ya, Dewan Keamanan. Jadi kan gini ya, kalau misalkan banyak lembaga-lembaga NGO dan sebagainya yang dia itu menuntut Israel agar segera hengkang dari Palestina, mereka itu biasanya kan bawa ke PBB, ya, Pengadilan Internasional. Nah, habis itu dari PBB itu mereka itu bisa meneruskan gugatan itu ke Dewan Keamanan. Di Dewan Keamanan tadi lagi-lagi ada pengklasifikasian. Ada anggota Security Council, Dewan Keamanan yang dia itu permanen, ada yang nggak permanen. Yang nggak permanen itu diganti setiap setahun 2 tahun sekali, saya lupa. Pokoknya itu yang nggak permanen. Indonesia itu pernah masuk Dewan Keamanan di PBB itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. 17. Nah, tapi itu anggota nggak permanen. Indonesia sempat masuk dan nggak ada asar apapun, nggak ada jejak apapun ketika negara-negara yang tidak permanen dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB itu masuk di situ. Tapi ada 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang dia itu benar-benar punya pengaruh. Nah, inilah negara-negara yang punya hak veto. Hak veto itu apa? Hak veto itu hak untuk menolak secara sepihak keputusan-keputusan yang dibuat oleh PBB, begitu. Jadi andai kata nih, Israel itu dituntut oleh siapa gitu untuk hengkang dari Palestina. Israel itu punya backingan, yaitu siapa? Amerika, ya, Donald Bebek. Nah, kemudian setelah itu Amerika itu dituntut untuk menghentikan bantuan terhadap Israel. Nah, akhirnya apa? Tapi Amerika, dia itu posisinya pemegang hak veto. Maka ketika ada tuntutan yang datang ke Amerika, maka Amerika bisa seenak udel untuk menolak tuntutan itu. Sehingga percuma kalau kita itu memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan wahana, ya, yang disediakan hari ini. Solusinya itu kita harus bikin wahana baru. Ya. Wahana udah kayak Ancol aja. Ya, bikin arena baru ya. Bikin arena baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang dia itu nggak ikut aturan-aturan yang dibikin oleh PBB, tapi kita itu hengkang dari peraturan hukum internasional, hengkang dari PBB dan sebagainya. Dan kita bikin ring sendiri, ring tinju sendiri. Kalau dalam Islam itu diajarkan kita itu punya ajaran dakwah dan jihad, ya. Kalau memang Palestina itu nggak bisa dimerdekakan dengan ikut aturan PBB, maka kita harus berjihad. Dan jihadnya ini bukan dilakukan oleh kelompok sebagaimana yang tadi Bang Wahid sampaikan oleh Hamas gitu ya. Enggak, tapi karena Israel ini kedudukannya sebagai state, maka harus dihadapi juga oleh state gitu, jihad oleh state, oleh negara. Memang ada pernah kejadian tatkala zaman Jamal Abdel Nasser, ya, ketika pan-Arabisme itu menguat di tahun 1950-an, 60-an, itu memang sempat ada kejadian negara-negara Arab itu berkoalisi untuk mengusir orang-orang Yahudi yang ada di Palestina. Tapi akhirnya sejarah mencatat bahwasanya koalisi negara-negara Arab yang saat itu dipimpin oleh Jamal Abdel Nasser itu gagal total karena ternyata
setelah beberapa dekade kemudian diketahui Jamal Abdul Nasir juga ternyata antek Amerika, antek Inggris gitu, sehingga perang yang berlangsung antara negara-negara Arab dan Israel yang dikenal sebagai Yom Kippur, ya, perang 6 hari, itu menderita kekalahan pihak Muslim, pihak Arab. Dan itu ya salah ini juga, salah pemimpin pan-Arabisme yang saat itu dipuja-puja, yaitu Jamal Abdul Nasir, begitu. Nah, Oke, Bang. akhirnya Waktunya ini, apa? Bang. Kita itu ini nggak bisa mengharapkan negara yang dia itu dipimpin oleh pengkhianat gitu. Harus murni Islam, ya, Islam kholis. Nah itu, kira-kira begitulah. Oke, siap. Terima kasih ya kepada Bang Niko jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan tadi dari Zidni ya kepada Bang Wahid terkait tentang kenapa dulu Israel itu tidak bisa menjajah Palestina ketika masih ada Turki Utsmani. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Turki Utsmani pada saat itu agar Palestina tidak terjajah lagi oleh Israel? Oke. Tes. Nah, kedengaran, Riz? Kedengaran, Mas? Oke. Menarik sebenarnya pertanyaan ini, bagaimana kemudian analogi, ya kan, tentang dulu misalkan dia nggak bisa, ya kan, tapi sekarang pasca keruntuhan Turki Utsmani itu kemudian bisa eksis, bahkan jauh lebih mendominasi, ya kan, dibandingkan masyarakat ataupun negara Palestina itu sendiri. Nah, kata kuncinya sebenarnya adalah power, ya kan. Nah, kalau Foucault, misal Foucault dalam teori kuasanya itu, ya power itu ya bisa oleh individu-individu, ya kan. Tapi ketika kemudian berbicara tentang militer, ya kan, apakah power itu kemudian dalam ekstalasi individu itu mampu mengalahkan sesuatu yang besar, ya kan. Pada saat itu Turki Utsmani walaupun dalam titik terendahnya, ya kan, mereka masih diseganin, ya kan. Bayangkan wilayah Turki Utsmani itu dari Jazirah Arab, ya kan, sampai ke Eropa bagian atas, ya kan. Makanya teluk yang ada di tepi barat itu Laut Mediterania itu adalah tempat yang sangat strategis, ya kan, secara ekonomi perdagangan, ya kan. Nah, ini kalau misalkan kita melihat secara demografis yang ada di Timur Tengah, khususnya di tepi barat, nah itu menghubungkan Asia, menghubungkan Eropa, dan menghubungkan Afrika juga, ya kan. Makanya ya memang secara strategis itu harus dikuasai mungkin Amerika, ya kan. Kalau tidak mereka nggak bisa melakukan transaksi perdagangan, transaksi ekonomi dan sebagainya di daerah situ, ya. Nah, belum lagi misalkan secara sumber daya alam, misalkan daerah tepi barat itu katanya, ya kan, hampir 60% sumber daya minyak itu dunia ada di sana, ya kan. Berarti benar-benar kaya nih, ya. Nah, itulah sebabnya mungkin secara kepentingan Amerika dan konco-konconya itu memang harus menguasai ini namanya Timur Tengah, ya. Pada saat itu kan Turki Utsmani punya power, punya kekuatan, ya kan. Nah, jadi kalau misalkan antum misalkan Faris jadi presiden Indonesia, ya kan. Amin. Dia punya power, ya kan. Punya power untuk mengirim tentara sebenarnya, ya kan. Punya kekuatan untuk mengirim prajurit, senjata. Bahkan punya kekuatan juga untuk tidak mengirim prajurit dan tidak mengirim kekuatan, ya kan. Tergantung bagaimana kemudian Faris sebagai pemimpin negara dan sistem apa yang dijalankan dalam pemerintahannya itu, apakah dia sepakat misalkan, wah ini Israel penjajah dia, ya kan. Nah, penjajah jadi harus dilawan, ya kan. Masalahnya sekarang adalah negeri-negeri Muslim itu tidak punya power, ya. Mereka tidak punya power, ya kan. Nah, takut dikudeta barangkali dalam bahasanya kita, ya kan. Takut dikudeta atau takut tahtanya kemudian menghilang, ya. Nah,
coba misalkan pemimpin-pemimpin yang kemudian berani melawan, misal ya dalam tanda kutip gertak sambal Amerika, pemimpin Mursi misalkan di Mesir, apa yang terjadi? Dikudeta kan? Dikudeta, walaupun sebenarnya di Mesir itu pun juga terjadi demokratisasi dalam tanda kutip demokratisasi Islam, ya kan? Itu aja yang sedikit moderat dikudeta, ya kan? Apalagi kemudian yang mungkin dalam tanda kutip benar-benar lantang, ya. Makanya benar-benar di sini butuhnya yang namanya power, ya kan? Tanpa power kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kalau bahasanya tadi ya harus apple to apple, negara dengan negara, ya. Nah, jika kemudian negara Palestina itu kemudian kita dukung merdeka, ya kan? Nah, itu sama sebenarnya mengaminkan apa yang dilakukan oleh penjajahan Israel terhadap tanah-tanah Palestina, ya kan? Jadi misalkan dulunya kayak Jawa, ya kan? Kemudian merdeka tinggal kayak Jakarta misalkan, ya. Nah, kira-kira kita sebagai warga negara Jawa misalkan, ya kan, atau warga negara Palestina yang dulunya luas seperti itu, kita tinggal di Jawa Timur misalkan, di daerah Ramallah dan sebagainya, tiba-tiba ternyata yang diakui itu cuma di daerah Jakarta doang yang diakui. Nah, maka pasti daerah-daerah selain itu pasti akan konflik, dan otomatis sama halnya kita menyerahkan tanah itu kepada Israel. Nah, makanya memang jalur diplomasi dan sebagainya itu dalam tanda kutip hanya apalagi namanya mengstimulus berhenti sejenak, ya. Buktinya juga pasca diakui sebagai negara PBB, bendera Palestina bisa berdiri tegak di New York. Nah, bulan Juli rencana mau ada namanya aneksasi, ya kan, mau pembangunan dan sebagainya. Jadi diakui sebagai negara PBB atau tidak, ternyata hal itu terus terjadi, ya. Nah, itu memang tidak bisa dipungkiri, faktor utamanya kita tidak punya power. Nah, itu yang harus benar-benar kita sadari, bahwa kita benar-benar tidak punya power. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah ya yang maksimal memberikan sembako, bantuan kemanusiaan, mengirim tim SARS, ya kan, ke tim kesehatan di sana ketika terjadi konflik. Karena ya, memang itu yang dibutuhkan secara ini. Bagaimana tidak, daerah yang dikuasai oleh Israel itu adalah lumbung-lumbung air, ya kan. Jadi pasokan-pasokan air itu bahkan listrik juga semuanya dari daerah-daerah yang dikuasai oleh Israel. Jadi mereka dengan gampang itu kalau mau matikan listrik Palestina bisa, menstop apalagi namanya air, sumber daya air, bahkan makanan itu bisa, ya kan. Apalagi tadi prolognya itu daerah-daerah perbatasan itu kemudian pos-posnya betul-betul dijaga, nggak bisa lalu lalang seenaknya seperti itu. Jadi gampang, ya kan. Nah, mungkin itu gambaran bagaimana kemudian kalau kita kondisi terjajah, ya kan, kita tidak punya power sama sekali, dan itu akan terjadi terus menerus, ya kan. Tak sampai kemudian power itu ada, ya kan. Nah, power yang bisa mengalahkan ideologi Amerika itu ya dengan ideologi kapitalisme demokrasinya ya cuma ideologi Islam. Ideologi komunis nggak bisa diharapkan, ya kan. Bahkan Cina itu sendiri sudah Cina kapitalis bahasanya, ya kan. Nah, secara politik aja barangkali komunis supaya nggak ada partai lain yang mencocok-coki, ya kan, urusan partai komunis yang ada di sana. Tapi secara ekonomi ya udah sedikit kapitalis, bahkan banyak kapitalisnya. Nah, maka disinilah pentingnya yang namanya power sebuah negara, ya kan. Yang kalau tadi dicontohkan kata Zidni Ilman, ya, yaitu Turki Utsmani. Ya. Kalau misalkan ada, anggaplah Indonesia nih menjadi negara power. 2 menit lagi Mas ya. Ya, Indonesia menjadi negara power, ya kan. Nah, dia menghimpun negeri-negeri Muslim. Bayangkan kalau misalkan seluruh negeri-negeri Muslim yang ada 50 negara itu bersatu, wah, khawatir juga tuh Amerika. Mereka pasti mikir-mikir untuk menyerang dan sebagainya, kan. Nah, jika dibandingkan terpecah belah kayak gini, gampang nih. Ya, kalau misalkan ini kita tinggal kirim diplomasi, misalkan tegur nih Jokowi, ya kan. Jokowi, kenapa kamu gini, ya kan.
Mending Jokowi cukup mengeluarkan statement dalam bentuk kecaman-kecaman aja. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negeri Muslim ini cuma dalam bentuk kecaman. Padahal tadi awalnya sebagai pemimpin dia punya kuasa, punya power untuk mengirim tentaranya, pasukannya, akad 47-nya misalkan. Bahkan juga punya kuasa untuk tidak mengirim. Makanya ini yang namanya geopolitical will, keinginan politik, ya kan? Apakah kita punya keinginan politik untuk melawan penjajahan itu, ya kan? Karena solusi yang ditawarkan pasti cuma ya solusi damai aja, dan solusi damai itu dalam sejarahnya juga Israel yang paling selalu melanggarnya, ya kan? Jadi mereka ya gimana ya, seenaknya aja mau ini sekarang, ini dan sebagainya. Bahkan tadi yang saya bahasakan menjelang politik di sana, itu biasanya saatnya show, ya kan? Memubadir Palestina dan sebagainya, ya kan, dan seterusnya. Apalagi ini Donald Trump mau pemilu lagi Amerika, bisa jadi akan terjadi lagi tuh kasus-kasus konflik yang ada di Palestina, ya di situ. Makanya yang paling penting tadi itu bagaimana adanya power yang kemudian menandingi Amerika Serikat. Harus jujur diakui power itu tidak ada sekarang, ya kan. Makanya tugas kita bagaimana kita mengadakan power itu. Karena itulah satu-satunya yang kemudian mampu insya Allah menyelamatkan negeri-negeri Muslim lainnya. Jadi negeri Muslim itu benar-benar berdaulat. Kalau sekarang kan ya anggaplah Indonesia dengan gotong royongnya dan sebagian demokrasi Pancasilanya, ya ujung-ujungnya kan juga kapitalisme itu demokrasi Pancasila, ya kan. Ujung-ujungnya mengekor kepada Barat. Belum lagi kita lihat peta pembagian negara maju, negara berkembang, negara terbelakang, ya semuanya supaya Mas, waktunya habis ya Mas. Kepada negara maju itu sendiri. Makanya di situ bagaimana citra power itu sengaja diciptakan. Wah, kalau kamu ngapa-ngapain, kamu berpihak ke teroris atau bukan, berarti sama halnya mau berpihak kepada Amerika atau tidak. Kalau tidak, ya udah kemungkinan besar akan diperangi seperti kasus Irak dan sebagainya. Itu barangkali dari saya. Silakan yang lain. Sebenarnya ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab, cuman karena waktu sudah lewat 10 menit, mungkin nanti di sesi selanjutnya ya yang dijawabnya. Oke, silakan mungkin dari penanya ataupun dari yang lain, boleh diberi respon ya, tanggapan, karena ini penting dalam diskusi ya. Karena tadi kalau misalnya kita lihat jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan pun cukup kritis ya, sangat kritis atau bisa dikatakan terkait tentang pola pikir, khususnya tadi yang ditanyakan oleh Yudo dan lebih ke arah historis yang ditanyakan oleh Bang Zidni. Silakan kalau misalnya ada yang mau menanggapi khususnya dari pihak yang bertanya tadi. Enggak, sok. Tadi Yudo dan Zidni bagaimana? Alhamdulillah Bang, terjawab. Jawab. Tuh, Bang Atik tuh. Firman juga ada tuh. Lagi ngopi. Halo Bang. Saya komen boleh nggak? Ya, tuh. Oh boleh banget, boleh silakan. Nah, HI nih, pakar HI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin yang pertama nanya enteng aja dulu. Kenapa Israel itu kan sangat brutal kayak gitu ya? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang hukum internasional tuh ada hukum perang dan hukum humaniter gitu. Itu kan pasti udah melanggar hukum humaniter tuh ya. Terus habis itu kenapa Israel yang sebrutal itu juga belum kena hukum internasional gitu. Sedangkan yang melindungi yang bisa kedudukan mereka ada di sana, ada punya derajat punya kedudukan sebagai negara itu kan juga karena hukum internasional, karena ada deklarasi tadi Balfour dan sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua saya mau komen tentang yang tadi seringkali disebut tentang istilahnya? Tadi kan disebutkan kalau kita itu bisa menang kalau umat Islam itu bersatu gitu kan. Terus habis itu juga sedangkan di penjelasan yang tadi juga menyebutkan tentang Imagine Communities-nya Benedict Anderson, ya kan?
Sedangkan di Benedict Anderson sendiri yang saya ketahui itu tentang bagaimana suatu nation itu bisa terbentuk gitu kan, bisa adanya suatu entitas atau suatu identitas yang terbentuk secara kumulatif karena adanya kesamaan, meskipun mereka nggak tahu secara persis populasinya, bisa dipahami ya. Jadi yang saya bingungkan ketika tadi disebutkan solusinya adalah negara Islam itu bersatu dan menyebutkan juga tentang imagine communities, itu saya masih nggak kepikir ke sana. Maksudnya gimana bisa bersatu kalau misalnya tidak ada suatu komunitas yang diimajinasikan. Saya bisa bicara kayak gini karena kayak misalnya ya kita lihat di Indonesia sendiri orang-orang Islam pun Islam, tapi kan untuk bersatu juga kayaknya mikir-mikir juga deh. Ya kan, antara Muhammadiyah, NU, kira-kira mau bersatu apa enggak? Nah, jika dibandingin lagi dengan orang-orang dengan identitas keislaman yang lain, misalnya dari negara-negara yang lain, itu kan juga pertanyaan lagi, apakah mereka ingin bersatu gitu kan? Itu perlu dibahas kalau menurut saya. Kayak misalnya Islamnya Arab Saudi sama Islamnya Indonesia kira-kira mau bersatu nggak tuh? Ya kan? Orang masalah kunut aja geger, apalagi masalah Palestina gitu misalnya. Gitu aja mungkin tanggapan dari saya. Oke. Jadi dari Bung Atik ada komen dan ada pertanyaan ya, impian tadi pertama. Oke, mungkin silakan untuk ada yang mau menanggapi lagi, baik itu menanggapi komentar Bang Atik atau komentar dari pembicara-pembicara kita tadi. Silakan ada yang jika ingin. Atau mungkin boleh Bang Niko tadi menjawab tentang komentar Bang Atik terkait tentang konsep imagination itu yang tadi dikatakan bahwa untuk membuat bersatu itu tadi kan dibutuhkan suatu kesamaan gitu. Tadi teman yang mungkin ditanyakan kesamaannya itu seperti apa, cara membentuk kesamaan itu, sedangkan status quo-nya itu umat Islam sekarang itu benar-benar terpecah belah banget ya. Urusan masalah kunut fikih aja berantem tuh antar kampung. Ya. Jadi kalau kita memandang teorinya Ben Anderson itu memang jadi gini ya. Pemahaman saya terkait tulisan Ben Anderson di Imagined Communities. Dia itu kan memulai penjelasannya itu berdasarkan peristiwa bagaimana Vietnam Utara ya dengan Cina itu bisa saling sikut-sikutan padahal mereka sama-sama komunis begitu. Jadi Ben Anderson ini penasaran kenapa mereka ini kan satu pemikiran komunis ya, tapi kemudian mereka itu saling sikut-sikutan. Vietnam Utara menolak kepemimpinan Cina dan sebagainya. Akhirnya dia berkembang. Jadi inti pembahasan imagined communities itu dalam teorinya Ben Anderson itu sebenarnya dia itu lebih terpaku dalam menjelaskan fenomena nasionalisme ya, fenomena nasionalisme yang menggantikan ikatan keagamaan dan ikatan dinastik begitu. Jadi kan selama ribuan tahun umat manusia itu dikelompokkan berdasarkan ikatan keagamaan dan ikatan dinastik. Sementara ikatan nasionalisme itu baru berkembang mulai pesat itu pasca Revolusi Perancis. Memang sudah ada benih-benihnya ketika Protestan itu berkembang di Jerman ya kalau kata Ben Anderson. Nah, tapi kemudian dia itu mulai menjadi sebuah gerakan politik yang fenomenal setelah Revolusi Perancis. Nah, ketika Revolusi Perancis itu ikatan yang mempersatukan manusia dikampanyekan oleh orang-orang Eropa itu tidak berdasarkan lagi kepada agama, tidak berdasarkan lagi kepada dinastik, di mana orang-orang Eropa sebelum Aufklärung itu tuh mereka itu
pada feodal ya kan. Nah, makanya kan gerakan Aufklärung, gerakan Renaissance itu mereka itu menolak total kepemimpinan dinastik dan kepemimpinan agama dalam jabatan tertinggi negara, dan mereka mengedepankan jabatan tertinggi itu harus dikuasai oleh orang yang dipilih oleh publik begitu, orang yang dipilih oleh rakyat. Nah, maka muncullah demokrasi, muncullah yang namanya republik dan sebagainya, kembali kepada publik, kembali kepada rakyat. Nah, ini kemudian menyebar ya, dan disebarkan oleh kolonial yang kebetulan itu emang orang-orang Eropa itu sendiri begitu. Nah, di sini orang-orang Eropa itu mempunyai jejak yang sangat kuat dalam jejak mereka di Asia. Kembali kepada pembahasan pertama Ben Anderson tadi soal Vietnam Utara misalkan, Indochina ya kan, misalkan Indochina itu kan dipecah-pecah tuh oleh Perancis. Nah, intinya begitu. Jadi ikatan nasionalisme yang eksis hari ini itu simplikasi dari teori Anderson itu merupakan nasionalisme gitu ya. Nasionalisme itu merupakan sebuah peninggalan kolonial. Dan umat Islam yang menjadi sebuah ikatan yang mempersatukan kaum muslimin berbagai bangsa, itu kemudian dipecah oleh kolonial. Maka ketika kita mempertanyakan tadi Bang Atik mempertanyakan, bisa nggak sih umat Islam itu bersatu hari ini sementara banyak perbedaan antara Islam di Saudi, antara Islam di Pakistan, antara Islam di Indonesia, banyak sekali perbedaan. Perbedaan itu disebabkan oleh kolonial, gitu. Ya, perbedaan itu disebabkan oleh kolonial, oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Perancis dan sebagainya. Nah, maka yang perlu kita tekankan di sini itu bukan hanya perbedaan ikhtilaf yang sebagaimana tadi dikemukakan masalah kuno dan sebagainya, enggak, tapi kita menguatkan kembali ikatan umat yang fundamental, yaitu dalam bentuk satu kepemimpinan begitu. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih itu kan ada disebutkan begini, ra'yul imam, jadi pendapat imam itu menyatukan perbedaan, ya. Pendapat imam itu menyatukan perbedaan. Dan ini merupakan hal yang asasi dalam Islam, bahwasanya umat Islam itu diwajibkan taat kepada pemimpinnya selama itu tidak lepas daripada hukum syara begitu. Nah, inilah yang menjadi ikatan yang benar-benar tokcer dibanding nasionalisme begitu. Mungkin kira-kira begitu sedikit ulasan tentang teori Ben Anderson. Kalau dijelaskan langsung semuanya bisa panjang kali. Begitu. Oke. Gimana dari yang lain atau dari Bang Atik lagi ada tanggapan lagi gitu? Tanggapan lagi boleh banget. Atau dari yang lain juga silakan. Enggak, kalau ada yang mau menanggapi ya terkait tentang pemikiran Ben Anderson terkait tentang image community, khususnya dalam bagaimana kita menciptakan suatu komunitas yang kita bayangkan ini, yaitu komunitas umat Islam yang luasnya luar biasa itu bisa disatukan, sedangkan status quo-nya adalah kita terpecah belah luar biasa. Kalau mungkin nggak ada ini, kita langsung aja ya. Ini tadi pertanyaannya berarti masih ada 2 yang belum terjawab nih. 1 buat Bang Niko, 1 buat Bang Wahid ini. Tadi kalau untuk Bang Niko, itu pertanyaan dari Atik terkait tentang kenapa Israel itu yang sudah terbukti, yang sudah jelas faktanya, yaitu melanggar hukum internasional, tapi kok nggak dihukum. Nah, kira-kira apa nih Bang jawabannya? 6 menit ya Bang dari sini. Jadi kita melihat bahwasanya ini kan merupakan sebuah kemunafikan yang telanjang. Bahwasanya Israel itu udah kita lihat membunuh umat Islam di Palestina, bahkan membunuh orang-orang yang dilindungi oleh norma internasional kayak pers, ya. Itu kan betapa banyak pers yang meninggal, yang dia itu dibunuh oleh tentara Israel. Nah, ini kenapa selalu mendapat perlindungan? Tadi sebenarnya ya simpel aja. Barat itu ya, Amerika terutama yang menjadi penguasa tunggal hari ini, menjadi pengendali opini hari ini, itu tuh
ya munafik. Mereka punya dua wajah kayak Dewa Janus ya. Di satu sisi mereka kalau melihat umat Islam itu melakukan tindakan yang provokatif dalam tanda kutip, mereka langsung menyanyi ya. Tapi ketika piaraan mereka itu jadi gara-gara, ya mereka pasti membela piaraannya. Ini kan udah kita ketahui bersama dari sejarah bahwasanya institusi Yahudi yang dari Palestina itu kan piaraan daripada para kolonialis ya, piaraan Amerika semenjak PBB atau piaraan Inggris semenjak LBB gitu. Jadi ya nggak heran kalau kata Rasul zaman sekarang kan mulkan jabarian ya, kekuasaan yang diktator, Jabbar itu terserah penguasa ya. Penguasa itu mau ngapa-ngapain ya itu terserah mereka, mau jungkir balik, salto dan sebagainya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Barat. Dan sebenarnya ini memang udah banyak dikritik ya, oleh bahkan oleh orang-orang Barat sendiri begitu. Nah, tapi kenapa tetap opini-opini yang mengkritik Barat itu tetap nggak mempan dalam menghadapi kebiadaban Israel dan Amerika di Palestina? Karena kekuasaan, karena power itu bukan ada di tangan kita gitu, tapi tetap tetap berada di tangan para munafik itu, yaitu orang-orang Barat. Nah, jadi intinya itu, ini masalah power, masalah kekuasaan gitu, dan bagaimana kita merebut kekuasaan itu. Gitu kira-kira. Oke, siap. Jadi intinya adalah ini masalah kemunafikan ya. Jadi walaupun kita tahu lah hukum internasional itu kan siapa yang buat kan, dan siapa hakimnya dan kepada siapa hukum itu berlaku ya. Mungkin ini berlaku untuk kita gitu, negara-negara yang pengikut, tapi tidak harus berlaku kepada para penguasa-penguasa itu, pada elit global dan kepada peliharaan-peliharaan dari elit global itu sendiri. Oke, itu jawabannya. Kemudian untuk Mas Wahid tadi dari Zidni belum, ini ya, satu pertanyaan belum dijawab tadi. Apa tuh? Tentang bisa nggak sih kita itu melakukan apa yang dilakukan oleh Turki Utsmani, treatment yang mereka lakukan dulu, terus kita ikutin treatment itu supaya Palestina tidak dijajah lagi gitu. Oke. Nah, pertama mungkin analoginya dulu nih yang dilurusin, ya kan? Nah, analogi Turki Utsmani ada, ya kan? Nah, dengan analogi sekarang, apakah ada yang sejenis dengan Turki Utsmani? Ya, dalam hal ini Turki Utsmani sebagai negara yang berdaulat, dia punya power, dia punya kuasa, ya kan? Dan yang paling penting dia punya ideologi, ya kan? Dia punya ideologi negara yang dia emban. Nah, dalam hal ini kan yang diemban oleh Turki Utsmani itu adalah ideologi Islam, ya kan? Nah, di mana ya memang dalam paradigma Islam itu sejengkal tanah kaum muslimin itu diperjuangkan oleh darah-darah kaum muslimin, jadi nggak bisa dikasih seenaknya, ya kan? Nggak kayak Indonesia, ya kan? Kalau ada investor misalkan yang mau mencaplok daerah tertentu, ya kan, di Indonesia, ya udah selama ada duitnya atas nama investasi, boleh tuh dikasih dan sebagainya, ya kan? Nah, itu bagaimana kemudian konsep paradigma itu, ya kan? Nah, makanya kemudian ketika analogi Turki Utsmani atau perbandingan Turki Utsmani itu tidak ada, maka jelas sebenarnya kita nggak bisa melakukan hal tersebut, ya kan? Tidak ada, ya kan? Negara mana yang kemudian yang equal dengan atau sederajat lah dengan Turki Utsmani? Arab Saudi misalkan, ya kan? Yang sebenarnya juga salah satu faktor yang mendukung nasionalisme Arab, ya, makanya Arab Saudi itu nggak diganggu gugat tuh oleh Inggris sama Prancis kan, karena ya cukup berjasa untuk meruntuhkan Turki Utsmani. Nah, itu nanti mungkin Bung Niko gimana prosesnya itu, atau teman-teman bisa membaca sejarahnya, bagaimana Saudi itu terbentuk, ya. Maka ya sebenarnya kalau jawabannya mau iya, ya kan, berarti kita mengadakan analogi atau perbandingan yang sejenis dari Turki Utsmani itu, ya kan. Nah, kalau nggak ada sekarang kan berarti tidak bisa tuh kita melakukan cara-cara yang seperti itu supaya Palestina merdeka, ya kan. Nah, tapi kalau misalkan ada negaranya, ya, anggaplah misalkan Indonesia
Nah, tiba-tiba presiden kita, wah, memberikan bayatnya kepada khalifah tertentu, misalkan, wah, hari ini saya jerah ditagih utang melulu sama Amerika ini, ya kan? Nah, supaya kita nggak ditagih-tagih terus dalam penindasan dan sebagainya, ya kan? Saya sadar bahwa negeri Indonesia ini kaya, tapi saya kasih kepada asing atau investor dan sebagainya. Nah, akhirnya kemudian dengan kesadarannya itu kemudian wah ini kita bayar siapa dan sebagainya situ. Tapi kan nggak semudah itu juga nantinya. Nah, makanya kemudian hal yang paling penting yang kita pikirkan adalah bagi teman-teman juga bagaimana kemudian kembali mengadakan yang namanya negara power seperti Tengku Usman itu. Yang kita sebut tadi Niko juga menyebutnya sebagai khilafah Islam atau negara Islam yang sekarang kemudian dikriminalisasi oleh Amerika. Kenapa Amerika mengkriminalisasinya, memonsterisasinya? Ya karena khawatir, ya kan? Karena kan prediksinya sendiri kan apa NIC-nya atau Badan Intelijennya 2020, ya kan sampai 2025. Nah, sekarang tahun 2020, nah, berarti semakin dekat. Nah, tiba-tiba 2020 ada virus corona, nah ini barangkali tanda nih, ya kan? Nah, ekonomi semakin lumpuh, kapitalisme di Amerika juga semakin secara global ekonomi nggak bisa, makanya harus mau nggak mau kan produksi duit, ya kan? Nah, produksi dolar banyak-banyak, ya kan? Nah, karena memang ekonominya nggak bisa lagi menopang, mau nggak mau harus memproduksi itu. Nah, sementara kita misalkan Indonesia yang terkena dampaknya, yang sudah tidak memiliki kedaulatan, akhirnya kemudian mau nggak mau harus utang kan dan seterusnya. Nah, inilah kondisi-kondisi yang kemudian mau nggak mau ya Barat harus atau Amerika dalam hal ini memonsterisasi yang namanya kehilafahan itu, ya. Bahkan di Indonesia ya ditegas-tegas dalam apa HIP haluan Indonesia haluan ideologi Pancasila itu salah satunya yang terlarang adalah khilafaisme. Wah, sejak kapan khilafaisme itu dilarang? Sementara sejak adanya kurikulum keagamaan itu selalu dibahas, ya kan? Barangkali teman-teman yang kelas 12 SMA ada bab khusus tentang khilafah, ya kan? Berarti harusnya kalau itu terlarang, wah dari dulu nih terlarang dan sebagainya. Makanya inilah bagaimana kita membaca peta perpolitikan yang ada dan bangkitnya kebangkitan Islam itu ya semakin dekat lagi, ya kan? Semakin dekat, jadi nggak perlu sebenarnya Muhammadiyah, NU dan sebagainya itu dipersatukan, ya kan? Nah, dengan adanya khilafah Islam, insya Allah mereka akan bersatu dengan sendirinya, karena sebenarnya mereka itu adalah perbedaan mazhab, perbedaan hal-hal yang sifatnya teknis. Mereka berbeda nggak salat wajib atau tidak? Nah, sama kan, yang berbeda itu cuma perkara-perkara yang sifatnya teknis, ya kan? Dan itu adalah hasanah keislaman yang luar biasa. Begitupun ketika kemudian Indonesia berdiri, merdeka, ya kan? Apakah harus disatukan bahasa Bugis, Toraja, Jawa, Sunda dan sebagainya? Mereka harus bersatu dan sebagainya, ya kan? Kemudian Indonesia berdiri, enggak juga kan ya? Nah, makanya kalau misalkan munculnya harus individu-individu itu memiliki kesamaan menyeluruh semuanya, baru bisa tegak misalkan negara Islam, itu konsep-konsep menurut saya impossible, ya kan? Dan menurut saya itu adalah cara paradigma berpikir ya supaya mungkin hal yang besar itu tidak tegak berdiri. Kenapa kita nggak berpikir sebaliknya? Ketika kemudian yang besar itu tegak berdiri, yang kecil-kecil, yang permasalahan teknis itu justru mereka yang bisa disatukan, ya kan? Coba ketika Indonesia misalkan, ya kan? Ada Indonesia atau Nusantara dulu, ya. Akhirnya Jawa, Sunda dan sebagainya bersatu kan dan seterusnya. Nah, makanya ketika kemudian sesuatu yang besar itu kemudian tegak berdiri, hal-hal yang sifatnya perbedaan teknis itu kemudian hilang jadinya, karena memang salah satu fungsi pemimpin adalah menghilangkan perbedaan, ya. Jadi kalau Jokowi mengatakan serang Palestina, di masyarakat ada perbedaan-perbedaan kelompok liberal dan sebagainya, jangan diserang-serang aja, ya kan? Cukup dikasih ini dan sebagainya, ya kan? Kasih sumbangan militer misalkan,
infrastruktur, sarana militer, senjata dan sebagainya, pasukannya cukup di Indonesia aja dan seterusnya, karena kita masih terjebak oleh hukum internasional, kita nggak boleh mengirim tentara seenaknya. Berarti itu sementara tiba-tiba Jokowi kemudian memutuskan harus diserang, ya udah perbedaan itu kemudian hilang, ya kan? Apalagi kemudian perbedaan-perbedaan yang memang sifatnya teknis. Nah, kenapa kita nggak berpikir bahwa sesuatu yang besar itu yang kemudian menyatukan perbedaan-perbedaan yang kecil dalam hasanah keilmuan Islam itu tadi. Nah, makanya kalau misalkan ya bisa dua jawabannya tuh, Bang Faris. Bisa ya, bisa tidak, ya kan? Nah, bisa tidak kalau analogi atau perbandingan Turki Utsmaninya itu tidak ada. Bisa ya kalau misalkan tiba-tiba ada, ya kan? Nah, dan kalau muncul bisa kita bayangkan, ya kan, bagaimana itu Amerika dan sebagainya itu pasti kehilangan sumber daya alam yang ada, terutama di Timur Tengah, ya kan? Nah, kenapa sih Barat itu kemudian berkepentingan terhadap Israel? Karena Israel itu salah satu wilayah yang bisa dia kontrol untuk kepentingan Amerika di Timur Tengah. Karena kan tidak bisa dipungkiri secara historis Amerika atau Barat tidak punya tidak punya jejak historis yang teritorial yang mana nih buat mereka kan untuk mengontrol wilayah Timur Tengah. Maka diciptakanlah Israel, apalagi posisi Israel itu tepi barat, ya kan, tempat pertemuan tiga benua di situ, ya kan, lalu lintas perdagangan dan sebagainya itu bisa dikuasai di situ. Bahkan kan rencananya juga akan dibangun fort di daerah situ oleh Donald Trump, ya kan, fort dan sebagainya. Jadi intinya apapun yang dilakukan oleh Amerika itu tidak akan memberikan manfaat bagi rakyat Palestina walaupun dengan bahasa-bahasa diplomasi, ya kan, karena paradigma mereka adalah ya kita people power, ya kan, dia yang harus tunduk bukan kita yang harus tunduk, ya kan. Jadi ya Palestina ya kamu gitu-gitu aja, ya kan. Mereka memiliki power gitu, ya kan. Wajar sih emang logika seperti itu terjadi, makanya ya apapun yang dilakukan oleh Israel di negeri Palestina, apapun yang dilakukan oleh rezim Suriah dengan masyarakat Suriah yang ada, ya kan. Dan apapun yang dilakukan oleh misalkan pemerintahan Myanmar kepada masyarakat Muslim Rohingya dan Cina dan seterusnya, itu ya kita minoritas, mereka punya power dan sebagainya, jadi ya seenaknya lah, ya kan, seperti itu. Justru kalau misalkan Palestina menang, wah itu tampar muka itu Amerika, ya, mukanya Amerika merasa ditampar kalau gitu, ya kan. Pasti ya sebagai negara di power ya mereka kemudian pembangunan di situ tidak akan berhenti, ya kan. Paling yang tidak disentuh oleh Israel itu adalah tadi yang saya bahasakan, negara yang diakui dalam teritorial yang terbatas itu, ya kan. Selain itu wah mereka bisa seenaknya, ya kan. Gitu. Itu barangkali dari saya, Bang. Oke, siap. Jadi itu ya, pertanyaannya ya apakah bisa treatment itu dilakukan? Sebelum menjawab itu kita tadi pakai analogi dulu. Apakah negara semisal Turki Utsmani itu ada sekarang? Jawabannya adalah tidak ada. Kecuali misalkan tiba-tiba negara semacam itu ada lagi, barulah treatment yang tadi sebelumnya pernah dilakukan oleh Turki Utsmani bisa kita lakukan. Tapi pertanyaannya, negara itu ada atau tidak sekarang? Jawabannya adalah belum ada. Oke, ini masih ada waktu ya, sekitar 5 menit lagi lah sebelum kita closing, sebelum kita tutup. Mungkin ada terakhir, ada yang mau menanggapi kira-kira dari peserta, atau khususnya dari penanya yang ada tadi? Atau dari yang lain juga boleh lah, bebas. Terkait diskusi kita malam ini. Sepertinya tidak ada ya. Kalau misalnya tidak ada, mungkin boleh closing statement lah dari pembicara 4 menit aja lah. Silakan. Dari Bang Niko dulu mungkin. 4 menit ya Bang ya. Closing statement. Bebas, ngomong apa aja. Promosi apa aja bebas. Jadi tentang polemik Palestina itu
sekali lagi saya katakan merupakan peristiwa yang sudah jalan selama puluhan tahun. Dan sebenarnya saya khawatir kalau misalkan umat ini tuh selalu dikasih solusi-solusi yang sifat itu feeling good ya, feeling good hanya sekedar bikin seneng doang. Tadi kayak apa ngasih sembako atau ada apa isu rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Itu kan hanya sekedar feeling good doang tuh. Ya, kemerdekaan Palestina dengan bendera sendiri feeling good ya, feeling good apa dengan Israel sebagai tetangganya. Itu feeling good semua itu ya. Nah, akhirnya ketika tadi kita masih disuguhi oleh fakta bahwa Israel masih dilindungi oleh tuannya, sehingga ketika Israel mau ngapa-ngapain bebas dan kita akhirnya hanya bisa mengecam lagi, yaitu kayak sinetron gitu, sehingga kita itu takutnya bosan gitu untuk memperjuangkan Palestina, apalagi apa negara yang konflik bertambah terus, bukan cuma Palestina doang, nambah lagi Rohingya, nambah lagi Irak, nambah lagi apa gitu, sehingga di sini capek kita ini diterpa oleh tragedi yang bertubi-tubi, sehingga sebenarnya harus terus dikampanyekan sebuah solusi yang sebanding dengan masalah yang menerpa umat Islam di Palestina atau di dunia Islam pada umumnya. Ya, tadi udah kita banyak lontarkan ya bahwasanya solusi itu ada bikin negara yang sebanding dengan negara adidaya, yaitu negara Islam atau sekarang populer dengan nama khilafah. Ya, toh itu sudah jadi perbincangan, sudah jadi opini umum, ya sudah bola salju sudah tergulir gitu, dan makin lama makin membesar. Dan kita kalau misalkan memang udah sadar itu solusi yang aplikatif dan juga solutif, maka kenapa takut untuk mengkampanyekannya gitu. Itu udah menjadi sebuah perbincangan yang hangat dan menjadi perdebatan di kalangan elit global gitu. Nah, kita sebagai para mahasiswa pemuda di akar rumput ini juga harus mengkampanyekan ide yang udah membesar tadi, bola salju yang udah gede itu di kalangan kita, di kalangan sesama kita, mahasiswa, para pemuda di ibu kota dan sebagainya. Sehingga ini menjadi sebuah ra'yul am nanti ya kan, menjadi sebuah opini umum. Dan sekarang alhamdulillah udah menjadi opini umum. Tinggal bagaimana ini menjadi wa'yul am, menjadi sebuah kesadaran umum bahwasanya khilafah itu wajib dan harus ditegakkan karena itu solusi dan karena itu perintah Rabbul Alamin gitu ya, wajib ditegakkan dan dia itu diterima oleh kalangan rakyat maupun kalangan penguasa baik di negeri ini ataupun di negeri sana begitu. Ini yang harus kita lakukan sebagai solusi yang sebagai sebuah penyelesaian yang tidak sekedar feeling good movement tapi juga solusi yang dahsyat, yang Jos Markojos gitu loh. Sehingga negara-negara adidaya yang selama ini membackingi negara Yahudi yang ada di Palestina, itu tuh bisa ketar-ketir, bisa kencing di celana, begitu. Mungkin itu aja dari saya tuh. Harus benar-benar mengkampanyekan solusi yang total gitu, untuk kemerdekaan total untuk Palestina dan untuk umat Islam. Jadi solusinya bukan hanya ada di map atau enggak ya, tapi harus yang lebih luas lagi. Oke. Kalau dari Bang Wahid gimana solusinya? Silakan 4 menit. Solusi. Apa tuh namanya? Closing statement. Oke, terakhir barangkali dari saya, kita mungkin sudah sangat merindukan Palestina itu kemudian bebas dari penindasan Israel, ya kan? Begitupun dengan negeri-negeri Muslim lainnya, Suriah, Rohingya, di Uyghur dan seterusnya. Dan kita sudah jenuh mungkin senantiasa berada dalam posisi inferior, ya kan? Karena kita adalah umat terbaik yang umat terbaik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang sangat pantas kita menjadi umat yang terbaik, bukan umat yang inferior yang didominasi, justru kita lah yang mendominasi. Karena sebenarnya Islam itu mendominasi untuk memberikan manfaat, ya kan? Bayangkan coba kalau misalkan Islam itu tegak, kita nggak perlu bayar pajak lagi, ya kan? Karena ya pajak itu sendiri kan
nggak boleh dalam Islam. Bahkan ada dalilnya kan tidak akan mencium bau surga kan bagi pemungut pajak, ya kan? Dan seterusnya. Sementara negeri ini diatur oleh kapitalisme, kalau bahasanya HIP itu demokrasi Pancasila, ya kan? Nah, itu semuanya serba-serba pajak dan sebagainya, karena sumber kekayaan negara itu memang dari pajak, ya kan? Nah, begitupun dengan kekayaan alam dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah dengan tegaknya khilafah itu kekerasan, harkat dan martabat kaum muslimin itu akan terangkat, ya kan? Saudari-saudari kita itu kemudian tidak akan dilecehkan lagi, ya kan? Bahkan dulu kan ada kasus cuma digoda-goda sama kaum ini dikirim tentara, ya kan? Akhirnya minta maaf dan seterusnya, ya kan? Itu karena kita punya izah, ya kan? Kita punya harkat dan martabatnya. Dan itulah yang sangat kita rindukan pada saat ini. Dan itu insya Allah sebentar lagi ya akan tegak. Tanda-tandanya itu juga sudah sangat nampak, ya kan? Bagaimana kemudian kapitalisme Barat ini apalagi digoncang oleh virus corona, ya kan? Secara ekonomi itu betul-betul sudah sangat tertindas, ya. Tinggal butuh nih militer yang kemudian mau dan mampu mengembang dinul Islam ini. Kalau udah ada itu ya Barat itu sendiri dengan tegaknya khilafah nggak usah diserang, akan hancur sendiri kan? Karena ya Amerika, kekayaan alam yang dicaplok di Indonesia, kekayaan alam yang dicaplok di Timur Tengah dan sebagainya, ya udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya kan? Apalagi kemudian sektor perdagangan, lalu lintas perdagangan itu kan semuanya ada di negeri-negeri kaum muslimin, ya kan? Kalau itu ditutup mereka nggak bisa, ya udah mati sendiri kan? Jadi nggak perlu diserang sebenarnya Amerika Serikat itu. Kalau misalkan ada negara ya mereka akan sendiri berpikir-pikir, ya kan, wah menyerang ini, Mas, ya 30 detik lagi Mas ya. Nah, ya bahkan bisa jadi satu-satunya hal yang unik adalah negeri masyarakat di luar negara khilafah itu dulu justru mereka ingin diputuhat nih sama pasukan khilafah. Apa nih pasukan khilafah ini datang nih memputuhat kita, ya kan? Karena mereka udah bosan dijajah sama Persia, Romawi pada saat itu, ya kan? Akhirnya menanti-nanti kapan pasukan khilafah itu datang, karena mereka mendengar bahwa rakyat yang di daerah khilafah walaupun dia bukan Islam tetap sejahtera, keamanannya terjamin, hidup damai dan berdampingan. Makanya Yahudi sampai hari ini masih tetap eksis karena adanya khilafah yang menjaga mereka, ya kan? Kalau tidak ada ya bisa jadi Yahudi itu sendiri nggak ada sampai sekarang, ya. Nah, makanya karena adanya negara Islam yang menjaga mereka, makanya khilafah itu bukan monster, bukan sesuatu yang menakutkan. Justru itulah yang menyelamatkan rakyat masyarakat Muslim khususnya, bahkan masyarakat dunia, ya kan, membebaskan mereka dari keterpurukan, ya kan, kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Nah, itulah negara Islam, ya kan. Ini bukan imajinasi karena itu sesuatu yang pernah eksis dan dirasakan, bahkan menjadi mercusuar peradaban, bahkan sains dan teknologi berkembang karenanya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, sekarang sudah waktu ini ya, dikit lagi. Nah, jam 10 pas sekarang. Alhamdulillah sudah sempurna 2 jam kita bertemu tadi. Intinya pada kesimpulannya adalah kita harus berpikir lebih dalam, lebih islami terhadap isu-isu di sekitar kita. Contohnya adalah isu Palestina pada hari ini. Isu penghapusan maps Palestina pada minggu kemarin ada. Oke, sebelum kita tutup acara ini, jangan lupa kepada teman-teman yang masih stay tune di sini untuk follow Instagramnya Transisi ya, yaitu adalah transisi.com, dan ada juga Twitter kita, yaitu transisi_community. Jangan lupa di follow, dan nanti kita akan share kegiatan kita di sana. Dan kalau lebih keren lagi, lebih mantap lagi, jangan lupa request kira-kira ini ada tema apa nih yang lagi hype sekarang, karena kita benar-benar akan membahas isu-isu sefaktual mungkin, seaktual mungkin. Kita akan bahas dari sudut pandang Islam. Itu adalah ciri-ciri transisi. Oke, teman-teman, dari saya moderator ingin mohon maaf nih kalau ada salah kata, salah ucap. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
mantap.